Air kuning keruh memiliki bau yang menyengat. Kadang-kadang, wajah-wajah ilusi dan hantu muncul di sungai, tampak mengerikan dan menakutkan. Di luar dugaan Xiao Chen, Xiao Bai, yang duduk di sampingnya, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dia terlihat tenang dan normal. Merasakan kepedihan di hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam tangan Xiao Bai dengan erat. Dia bertanya-tanya apa yang dialami gadis ini dalam beberapa tahun terakhir. Xiao Bai terkikik dan membiarkan Xiao Chen memegang tangan kecilnya dan dengan lembut bersandar di bahunya. Meskipun sungai dunia bawah sudah kehilangan berbagai kekuatan anehnya, sifatnya tetap ada. Jika seseorang jatuh, seseorang akan segera mulai berkarat dan membusuk. Tidak ada harta karun rahasia di dunia yang bisa melindunginya dari itu. Air sungai juga mengandung atribut iblis. Seseorang tidak bisa terbang di atasnya. Jika tidak, seseorang mungkin jatuh ke dalamnya tanpa alasan sama sekali, itu sangat menakutkan. Hanya perahu hantu yang dibuat oleh ras hantu yang bisa melakukan perjalanan di atasnya. Akibatnya, perlombaan hantu mengendalikan pintu masuk ke 9 lapisan api penyucian. Tidak peduli siapa yang menyeberangi sungai, mereka harus membayar koin astral dalam jumlah besar. Spectre Boat bergerak sangat cepat. Area di depan kapal menjadi gelap gulita. Namun, bintik-bintik cahaya muncul di udara. Mereka semua adalah roh pengembara. Ketika seseorang melihat sekeliling, mereka bisa melihat tengkorak menumpuk membentuk segala macam pilar. Saat perahu melintasi air, ia bergerak melalui tubuh roh-roh pengembara ini. Kekuatan hidup yang kuat dari kelompok menyebabkan roh-roh ini menghilang saat kontak. Selama zaman abadi, tempat ini dibagi menjadi yin dan yang. Seseorang akan tiba di kerajaan dunia bawah setelah melewati area ini. Namun, jika seseorang tidak dapat melewati tempat ini, mereka akan terjebak di sini, tidak dapat kembali ke dunia kehidupan atau siklus reinkarnasi, hanyut di tempat ini selamanya. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Perahu hantu berhenti bergerak, berhenti di tengah sungai. Ekspresi Kong Yuan berubah. Dia menunjuk ke Yuan Shu. Kemudian, dia melihat tukang perahu berjubah di kemudi. Dia bertanya, "Mengapa kamu tidak melanjutkan? Kami belum mencapai 9 lapisan api penyucian. Kamu tidak akan bisa sampai di sana. Hanya pensiun di sini. Kemudian, jadilah roh pengembara, hanyut di sini selamanya." Suara serak datang dari tukang perahu di haluan tanpa orang itu menoleh ke belakang. Dengan ini, ekspresi Xiao Bai, Kong Yuan, dan Yuan Shu semuanya berubah. Mereka semua mengedarkan energi hukum mereka, bersiap untuk menyerang kapan saja. Xiao Chen tetap tenang. Dia berkata, "Kamu pasti memikirkan pemerasan. Saya mendengar tentang beberapa tukang perahu berhati hitam yang akan membawa penumpang mereka ke tengah sungai dunia bawah, ke tempat di mana maju dan mundur sulit sebelum menggunakan kesempatan untuk memeras penumpang mereka." "Haha, pemerasan. Tuan Muda Xiao, Anda harus menjadi ahli di bidang itu." Tawa aneh bergema ketika jubah tukang perahu itu meledak terpisah untuk mengungkapkan sosok cantik dalam gaun putih. Gadis itu berbalik. Itu adalah King Cheng dari Ghost Rache. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Namun, dia memiliki perasaan yang tenggelam di dalam hatinya. Kenapa dia bertemu gadis ini di sini? Wajah cantik King Cheng yang mengejutkan mengungkapkan senyum senang. "Jiang Chengxi memberitahu saya bahwa beberapa dari Anda datang ke domain hantu. Saya awalnya mengira itu adalah berita palsu. Tanpa diduga, Anda benar-benar berani datang. Bukankah kamu sangat mampu? Mari kita lihat bagaimana Anda akan menghadapi ini hari ini, bagaimana Anda akan memainkan saya di telapak tangan Anda." "Pak," King Cheng menabrak perahu, dan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di bagian bawah kapal. Kemudian, Spectre Boat mulai tenggelam perlahan. Yuan Shu dan Kong Yuan langsung menyerang pada saat yang sama, menyerang ke arah gadis itu. Namun, King Cheng hanya tertawa dan dengan lembut menjauh. 8 roh yang membawa tandu muncul. King Cheng terbang melalui jendela dan duduk di dalam. Kemudian, dia mengintip melalui jendela ke Spectre Boat yang perlahan tenggelam. Yuan Shu dan Kong Yuan dengan cepat bergegas kembali. King Cheng memiliki 8 tandu hantu dan berani terbang di atas sungai dunia bawah. Namun, mereka tidak melakukannya, mereka akhirnya akan mati lebih cepat. Mendeguk, air sungai menggelegak saat Spectre Boat terus tenggelam. Ketika perahu itu tenggelam, itu akan menjadi akhir dari kelompok. Selain Kaisar Bela Diri, tidak ada yang bisa bertahan hidup di perairan sungai ini, tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka. Bahkan Xiao Chen tidak terkecuali. Ekspresi Yuan Shu dan Kong Yuan berubah menjadi serius. "Apa yang harus kita lakukan?" Pada saat genting, semua orang menoleh ke Xiao Chen tanpa pengaturan sebelumnya. Xiao Bai berkata dengan tenang, "Biarkan aku menggunakan salinan wasiat ayah angkatku. Dengan kekuatan ayah adopsi, itu seharusnya bisa mengirim kita ke 9 lapisan api penyucian. Secara alami, tempat ini tidak akan mampu menahan klon dari Raja Rubah Roh. Namun,
begitu mereka menyeberang, bagaimana mereka akan kembali. Selanjutnya, cloning wasiat adalah sesuatu yang diberikan oleh Raja Rubah Roh kepada Xiao Bai untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana Xiao Chen bisa menggunakannya saat ini? Jadi dia menolak saran itu tanpa perdebatan. Solusi sebenarnya terletak pada King Cheng, yang berada di 8 tandu hantu. Xiao Chen berpikir sangat cepat. Jika King Cheng ini benar-benar ingin membunuhnya, dia bisa saja membuat Spectre Bot terbalik tanpa peringatan apapun, tidak memberi mereka kesempatan untuk menggunakan klon wasiat. King Cheng pasti sedang merencanakan sesuatu. Sebelum dia mendapatkan apa yang dia inginkan, mereka semua aman. Hehe, Tuan Muda Xiao, Anda suka mempermainkan orang di telapak tangan Anda. Anda pasti tidak menyangka bahwa hari ini akan datang, kan? Saya tidak akan repot-repot berbicara omong kosong dengan Anda. Jika Anda ingin memasuki 9 lapisan api penyucian hidup-hidup dan kembali hidup-hidup, maka serahkan semua vena roh yang Anda peras dari saya terakhir kali dan semua koin astral ditambah bunga. Memang, King Cheng, yang berada di 8 tandu hantu, percaya bahwa dia memiliki keuntungan. Dia memandang kelompok itu sejenak dan mengajukan tuntutannya. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Chen memiliki ruang untuk negosiasi. Aku ingin tahu apakah vena roh puncak ini sudah cukup. Dengan flip di tangan, vena roh puncak di cincin semesta berubah menjadi naga dan terbang menuju King Cheng. Vena roh puncak, Yuan Su dan Kong Yuan tercengang. Xiao Chen benar-benar melepaskan vena roh puncak begitu saja. Namun, pada saat ini, melindungi hidup mereka lebih penting. Karena Xiao Chen mengerti itu, dia tahan untuk melepaskan vena roh puncak. Perubahan pasti muncul di wajah King Cheng. Nilai dari vena roh puncak bahkan lebih tinggi dari beberapa harta karun rahasia kelas raja. Hanya sekte berdaulat atau tanah suci yang bisa mengeluarkan vena roh puncak dengan cara yang begitu santai. Tanpa diduga, Xiao Chen bahkan tidak gentar melakukan ini, dengan acuh tak acuh mengeluarkan vena roh puncak. Itu cukup berani darinya. Namun, King Cheng bagaimanapun juga adalah seorang pembudidaya ras hantu. Meskipun vena roh itu bagus, itu tidak berguna baginya. Sebuah cahaya melintas di sekitar tandu. Sebuah celah terbuka di formasi pertahanan penguncian roh 8 roh, memungkinkan vena roh masuk sebelum dengan cepat diperbaiki. Cahaya terang melintas di mata Xiao Chen ketika dia melihat semua ini. Namun, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Apik Spirit Vein memiliki nilai yang tak terukur. Namun, Xiao Chen, Anda harus tahu apa yang sebenarnya saya inginkan. Serahkan, saya tidak hanya akan menjamin kelancaran perjalanan Anda dalam perjalanan ini, tetapi saya juga dapat mengirim orang untuk membantu Anda. King Cheng tidak terburu-buru untuk menaklukkan Spirit Vein. Hal yang dia maksud secara alami adalah tahta kematian. Gemuruh itu semakin keras. Xiao Chen dan yang lainnya sudah melayang di udara, melakukan yang terbaik untuk mengurangi berat perahu hantu. Meski begitu, mereka tidak bisa menghentikannya dari tenggelam. Situasinya mengerikan, mereka harus membuat keputusan dengan cepat. Xiao Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan Xiao Bai mengaktifkan klon dari Raja Rubah Roh. Spanduk siklus muncul, dan ki kematian yang padat bergabung dengan cahaya bintang yang menyebar ke seluruh spanduk. Aku telah menyempurnakan tahta kematian, tahta pembantaian, dan tahta kehancuran menjadi panji astral. Jika Anda menginginkannya, ambillah. Petik 2. Bahkan seseorang setenang King Cheng tidak bisa menahan perasaan senang saat astral banner perlahan terbang. 3 tahta. Xiao Chen benar-benar mengumpulkan 3 tahta. Sangat bagus. Setelah saya memverifikasinya, saya akan membawa Anda dan teman-teman Anda pergi dari tempat ini. Petik 2. King Cheng mengulurkan tangannya, dan formasi pertahanan penguncian roh 8 hantu yang melindungi 8 tandu hantu membuka celah dan membiarkan spanduk siklus masuk. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Sepasang sayap putih bersih terbentang di belakang punggung Xiao Chen, dan dia maju selangkah. Tubuhnya berubah menjadi cahaya spiritual, dan pada saat berikutnya, dia tiba di depan King Cheng dengan tandu. Semuanya terjadi dalam sekejap, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Dia tidak punya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Ekspresi King Cheng berubah saat dia dengan cepat mundur. Namun, bagaimana serangan Xiao Chen yang terencana dengan baik bisa begitu mudah dihindari? Dia mengulurkan jarinya dan menusuk dahi King Cheng. Pedang Ki yang kuat segera mengalir ke meridian King Cheng. Cold Ki menyerangnya, merusak tubuhnya. Pedang tajam Ki beredar terus-menerus. King Cheng bisa langsung mati atas keinginan Xiao Chen. Setelah Xiao Chen menyingkirkan sayap kebebasan, dia mengulurkan tangannya yang lain dan menangkap spanduk siklus, yang baru saja tiba. Dia perlahan menarik tangannya, dan bunga kristal muncul di dahi King Cheng. Dia memutar matanya tetapi tidak berani bergerak 1 inci pun. Saat Xiao Chen melihat sekeliling, dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Area di dalam tandu ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan.
Kelaparan ini dibawa pulang kepadanya ketika dia melihat tempat tidur putih lembut di belakang. Dia dengan santai mengambil kembali Spirit Vein yang terbang di dalam dan duduk di ranjang empuk. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Nona King Cheng, Anda benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Tandu ini benar-benar nyaman." King Cheng memunggungi Xiao Chen, merasa marah dan frustrasi. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu serakah, ingin mengambil tahta kematian dan membunuh orang ini. Jika dia langsung menenggelamkan mereka, situasi ini tidak akan terjadi. Sekarang, dia berada di bawah jempol orang itu lagi. Ketika King Cheng mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, dia langsung mengutuk, "Kamu, jika kamu punya nyali, bunuh aku." Kapal Spektre hampir tenggelam, tak satu pun dari teman Anda akan bertahan. Sepasang sayap di belakangmu itu pasti memiliki batasan pada mereka di tempat ini. Kalau tidak, Anda akan membawa teman-teman Anda dan melarikan diri sejak lama. Petik 2. Seseorang seharusnya tidak terbang di atas sungai dunia bawah. Secara alami, Xiao Chen tidak berani mengambil risiko. Sayap kebebasan menggunakan kekuatan luar angkasa. Namun, seperti yang dikatakan King Cheng, mereka berada di bawah batasan besar di sini. Tempat ini benar-benar gelap, bahkan sense spiritual Xiao Chen tidak bisa melihat lebih dari 1 kilometer. Ketika dia mengeksekusi keterampilan sihir sayap kebebasan, pemandangan yang lebih jauh dari 1 kilometer hanyalah kegelapan total. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak berani menggunakannya. Ketika Xiao Chen tetap diam, King Cheng merasa yakin. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan meninggalkan teman-temannya. Dia masih punya waktu untuk tawar-menawar. Apa yang salah? Apakah saya memukul paku di kepala? Spectre Bot hanya bisa bertahan paling lama 15 menit lagi. Xiao Chen, kamu sangat licik. Namun, Anda masih kalah pada akhirnya. Jika kamu punya nyali, bunuh saja aku segera. Nasib teman-temanmu tergantung pada keputusanmu. Xiao Chen tersenyum tipis tanpa peduli. Dia menjentikkan jarinya, dan King Cheng segera merasakan tubuhnya menjadi dingin. Gaun putihnya terlepas, memperlihatkan punggungnya yang indah serta bra dan celana dalam berwarna merah. Catatan TL, seperti yang disebutkan sebelumnya, bra di sini adalah bra Tiongkok kuno, yang dikenal sebagai dudou. Itu menutupi lebih banyak tubuh daripada yang modern. Pikirkan bagian atas baju renang 2 potong daripada bikini. King Cheng baru saja mendapatkan kembali ekspresi percaya dirinya ketika wajahnya memerah karena sangat malu. Dia mengutuk, "Xiao Chen, Anda cabul tak tahu malu. Kamu orang yang tercela dan cabul." Xiao Chen tersenyum. Kemudian, dia berbaring di tempat tidur tanpa peduli sambil berkata, "Tempat tidur ini sangat besar. Terlalu banyak pemborosan untuk hanya satu orang tidur di atasnya. Saya merasa bahwa harus ada satu orang lagi di dalamnya." Petik 2. King Cheng merasa marah. Dia berharap bisa segera merobek Xiao Chen menjadi 2. Namun, bunga es di dahinya menghalanginya untuk bergerak. Hatinya sangat menyesal. Dia seharusnya tidak memprovokasi orang ini. Tercela, cabul, tak tahu malu. Suara King Cheng bergetar saat dia menggeram dengan gigi terkatup. Xiao Chen menjentikkan jarinya lagi. Bra di dada King Cheng langsung terlepas, membuatnya terdiam. Xiao Chen tidak tahu seperti apa pemandangan di depan, dan dia tidak ingin mencari tahu. Dia berkata dengan dingin, tidak berbicara lagi. "Bagus, maka giliranku. Saya hanya akan mengajukan satu pertanyaan kepada Anda, apakah Anda akan menggunakan teman-teman saya untuk mengancam saya lagi?" Tanda pisah. Sebagian besar kapal Spectre sudah berada di bawah air. Ketika Xiao Bai dan 2 lainnya melihat Xiao Chen menyerbu ke dalam 8 tandu hantu, kegembiraan memenuhi wajah mereka. Namun, tandu hantu 8 tetap diam untuk waktu yang lama sementara perahu hantu tenggelam semakin dalam. Ketika sepertinya itu akan benar-benar meresap, ekspresi mereka tidak bisa tidak berubah menjadi serius lagi. Xiao Bai berkata dengan cemberut, sesuatu pasti telah terjadi pada kakak Xiao Chen. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Saya akan mengaktifkan klon wasiat. Petik 2. Yuan Shu dengan cepat menghentikan Xiao Bai, berkata, tunggu sebentar lagi. Xiao Chen bukanlah seseorang yang akan bergerak jika dia tidak percaya diri. Namun, jika kita terus menunggu, kita akan berakhir tenggelam. Sebelum Xiao Bai selesai berbicara, dia melihat kilatan cahaya putih di depan. Dengan tandu hantu 8 menyedot ketiganya tepat saat Spectre Bot tenggelam. Ketiganya merasakan sesuatu di bawah kaki mereka, mereka telah tiba di tandu, berdiri di samping Xiao Chen dan King Cheng. King Cheng sudah mengenakan kembali pakaiannya, rasa frustrasi tertulis di wajahnya yang sangat cantik. Jejak bunga es terlihat sangat menarik di dahinya. Xiao Chen tersenyum sambil berdiri tegak, ekspresinya tenang tanpa riak di dalamnya. Wajah Kong Yuan dipenuhi keraguan. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin King Cheng, yang membenci Xiao Chen sampai ke tulang beberapa saat yang lalu, berdiri di samping Xiao Chen seperti itu.
Apa yang sedang terjadi? Ini, sambil tersenyum, Xiao Chen berkata, semuanya baik-baik saja. Nona King Cheng hanya bercanda dengan semua orang sebelumnya. Dia untuk sementara memberi kami tandu ini dan akan bepergian bersama kami. Benarkah? Secara alami, ketiganya tidak percaya padanya. Bahkan Xiao Bai memandang King Cheng dengan ekspresi curiga, merasa ada yang tidak beres. Xiao Chen tetap tenang dan tenang saat dia melirik King Cheng. King Cheng berkata dengan senyum malu, ya, wanita ini tidak pernah merampok dari orang lain sebelumnya. Ketika saya melihat teman lama saya Xiao Chen, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Haha, saya harap beberapa dari Anda tidak keberatan. Petik 2. Terlepas dari skeptisisme ketiganya, tandu hantu 8 bergerak seperti yang diinginkan Xiao Chen di bawah kendalinya, menuju ke seberang sungai dunia bawah. Sepanjang jalan, kelompok itu melewati ribuan roh pengembara saat mereka melakukan perjalanan di tempat yang tidak ada seorang pun yang tinggal. Di dalam tandu, Kong Yuan menyaksikan pemandangan yang melintas di luar jendela. Dia kagum, tandu hantu 8 memenuhi reputasinya. Ia bahkan bisa terbang di atas sungai dunia bawah. Layak menjadi harta karun rahasia yang disempurnakan oleh permaisuri hantu Sisun. Petik 2. Sesuatu terjadi pada Yuan Shu, jadi dia bertanya, saya mendengar bahwa permaisuri hantu Sisun telah tumbuh jauh lebih kuat baru-baru ini dan berpikir untuk melawan Raja Gunung untuk menguasai domain hantu. Saya ingin tahu apakah mereka sudah bertarung. Petik 2. Raja Gunung adalah penguasa domain hantu. Dia adalah Raja Hantu Gunung Timur. Namun, yang lain suka memanggilnya Raja Gunung. Hanya Ghost Rache yang lebih suka menggunakan gelar lengkapnya. King Cheng melirik Yuan Shu dan berseru kaget, meskipun kamu adalah anak laki-laki yang cantik, kamu tahu cukup banyak. Namun, apa hubungannya dengan Anda? Apakah mereka berkelahi atau tidak? Mengapa banyak bertanya? Pihak lain adalah teman Xiao Chen, jadi Yuan Shu tidak bisa kehilangan kesabaran. Dia hanya bisa menahan amarah di wajahnya yang menawan dan adil. Situasi ini membuat Kong Yuan tertawa tak terkendali. Tiba-tiba, King Cheng memperhatikan bahwa Xiao Chen sedikit mengernyit. Dengan berpikir cepat, dia tersenyum meminta maaf dan berkata, maaf, wanita ini biasanya berbicara seperti ini. Tuan Muda Yuan, tolong jangan tersinggung. Kekuatan guru memang meningkat pesat. Namun, masih ada jarak ke Raja Gunung. Mengapa dia menyebabkan masalah untuk dirinya sendiri dengan pergi bertarung? Petik 2. Tiba-tiba, pikiran Xiao Chen, yang mengendalikan 8 tandu hantu, berhenti. Sebelumnya, mereka tampaknya telah menyusul kelompok dari Lembah Dewa Obat. Tanda pisah. Dalam perahu hantu yang disewa orang-orang Lembah Dewa Obat di Sungai Dunia Bawah, ada 6 orang dari Lembah Dewa Obat. Orang-orang ini berdiri di haluan. Dari 6, 1 adalah seorang alkemis sementara sisanya adalah pembudidaya yang dipersiapkan oleh Lembah Dewa Kedokteran, semuanya adalah orang bijak bela diri tingkat Grandmaster. 3 orang lain dalam kelompok itu bukan dari Lembah Dewa Kedokteran. Kultivasi mereka bahkan lebih luar biasa, 2 dari mereka hanya sedikit malu dengan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Setelah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, mereka bisa maju kapan saja. Adapun orang yang memimpin trio ini, dia adalah seorang martial sage tingkat Grandmaster yang bonafit bernama Gongsun Hualong. Jelas, sang alkemis adalah orang yang mengikat kelompok 9 bersama-sama. Orang ini bernama Wei Mingtao, lebih dikenal sebagai Tuan Wei. Dia adalah salah satu dari 3 Grandmaster alkemis Lembah Dewa Kedokteran. Kemampuan dan kekuatan alkimianya bahkan lebih tinggi dari Tuan Qin. Ketika Tuan Wei melihat 8 tandu hantu terbang di atas kepala, keserakahan melintas di matanya. Tandu hantu 8. Jika kita bisa menggunakan tandu ini, peluang kita untuk mendapatkan Ichi Snow Flame akan meningkat 50%. Sayangnya. Adapun apa yang disayangkan, semua orang mengerti tanpa perlu dikatakan. 8 tandu hantu adalah ciptaan dari permaisuri hantu Sisun. Di domain hantu, siapa yang berani menyinggung permaisuri hantu Sisun dengan memiliki desain pada tandu hantu 8 ini? Bahkan ketika berada di luar domain hantu, sebagian besar akan memberinya wajah ketika melihat 8 tandu hantu. Seseorang segera berkata, Tuan Wei, tidak perlu khawatir. Dalam perjalanan ini, kami memiliki senior Gongsun Hualong. Kami pasti akan mendapatkan Ichi Snow Flame. Gongsun Hualong, yang matanya tertutup saat istirahat, tiba-tiba membuka matanya. Dia membalas, bagaimana bisa semudah itu? Di antara api yang dikaitkan dengan Yin, api salju Ichi berada di antara 5 besar. Ia lahir di tepi danau nafas terakhir dan mungkin memiliki beberapa pantom kuat yang menjaganya. Tuan Wei tersenyum dan berkata, Tuan Gongsun, tidak perlu terlalu pesimis. Sebelum orang tua ini datang ke sini, saya sudah menemukan cermin pembunuh jiwa. Itu bisa membunuh roh dan pantom. Cermin pembunuh jiwa. Wajah Gongsun Hualong membeku untuk sementara waktu. Kemudian dia berkata, itu harus menjadi replika. Jika itu yang asli,
maka perjalanan ini akan benar-benar ada di kantong. Petik 2. Tuan Wei mengangguk dan berkata, meskipun itu adalah replika, nilainya tidak rendah. Jika kita berhati-hati, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tanda pisah. Tandu 8 hantu terbang selama 1 jam. Setelah melewati area yang dipenuhi kabut tebal, pemandangan di depan grup berubah. Mereka tidak bisa lagi melihat sungai dunia bawah. Setelah terbang selama 1 jam lagi, Xiao Chen memperhatikan bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak energi sihirnya. Dia menyingkirkan 8 tandu hantu dan secara resmi melangkah ke 9 lapisan api penyucian. Langit gelap tanpa batas, matahari hitam yang pecah tergantung di cakrawala, tetapi tidak memancarkan kehangatan apapun. Retakan spasial mengotori tempat itu, mengungkapkan apa yang tampak seperti dunia kecil dan menunjukkan segala macam pemandangan yang menakutkan. Tanahnya benar-benar tertutup pasir hitam yang lembut, halus, membentuk bukit pasir hitam yang membentang di kejauhan. Ada beberapa istana kuno di batas pandangan kelompok, tampak tidak jelas seperti Fata Morgana. Tempat ini sunyi, begitu sunyi sehingga terasa menakutkan. Sebagai salah satu ras hantu, King Cheng tidak asing dengan 9 lapisan api penyucian. Dia menunjuk ke gurun di bawah dan berkata, ini adalah gurun bisu. Selama zaman abadi, ini adalah lapisan pertama api penyucian, neraka penarik lidah. Ini menghususkan diri dalam menghukum mereka yang fasih, mereka yang memfitnah, mereka yang menabur perselisihan, dan mereka yang berbohong. Itu memiliki gunting abadi, yang disebut gunting naga banjir, yang menarik lidah orang-orang yang banyak bicara sejauh 50 km. Berdasarkan beratnya dosa, itu akan memotong sejumlah bagian. Setiap luka sangat menyakitkan, rasanya lebih buruk daripada kematian. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran serius, lidah mereka akan dipotong menjadi jutaan keping, yang akan memakan waktu ratusan tahun. Hanya setelah itu mereka dapat mengalami kelahiran kembali. Jadi, selama kita di sini, jangan banyak bicara. Yang paling dibenci oleh para hantu bisu di bawah tanah adalah mendengar orang berbicara. King Cheng tampak serius saat dia berbicara tentang kekhasan gurun bisu ini secara rinci. Setelah yang lain mendengar deskripsi, bulu mereka berdiri, dan ekspresi mereka berubah. Xiao Chen menunjukkan wajah poker, tidak merasakan apa-apa. Ini sekarang adalah zaman bela diri, 6 jalur reinkarnasi telah rusak sejak lama. Makhluk gaib neraka tidak ada lagi. Kengerian neraka tidak ada hubungannya dengan mereka. Apakah kamu tahu bagaimana menuju ke Yellow Spring Road? Berdasarkan informasi yang diberikan Ying Qiong kepada Xiao Chen, bunga paramita dan 3 batu kehidupan dapat ditemukan di Yellow Spring Road. Bunga paramita merah tumbuh di mana-mana di kedua sisi jalan mata air kuning dan sangat mudah ditemukan. 3 batu kehidupan dapat ditemukan di jembatan ketidakberdayaan di ujung jalan mata air kuning. Xiao Chen hanya bisa mengambil sepotong kecil. Adapun rumput pengembalian jiwa, Xiao Chen tidak tahu di mana itu. Awalnya, dia berencana untuk bertanya kepada para pembudidaya Ghost Rache. Sekarang King Cheng ada di sini dan telah setuju untuk membantu, itu tidak akan menjadi masalah. Ketika King Cheng mendengar kata-kata, jalan musim semi kuning, ekspresinya berubah. Dia menarik Xiao Chen ke samping dan berkata dengan cemberut, jalan musim semi kuning. Anda benar-benar ingin pergi ke Yellow Spring Road. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sedang mencari Soul Returning Grass? Xiao Chen menjawab dengan tenang, saya tidak mengatakan bahwa saya hanya mencari rumput pengembalian jiwa. Saya hanya bertanya di mana menemukannya. Petik 2. King Cheng menyatakan dengan penuh kebencian, jika 18 lapisan neraka masih ada, kamu pasti akan dilemparkan ke dalam neraka penarik lidah setidaknya selama 100 tahun. Lidah Anda akan dipotong berkali-kali sehingga Anda bahkan tidak berani berbicara lagi. Tidak mungkin aku pergi ke Yellow Spring Road. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, orang yang berbohong dan harus pergi ke neraka penarik lidah seharusnya adalah kamu. Anda setuju untuk bepergian dengan saya dan membantu saya menemukan apa yang saya cari. Itulah mengapa saya memutuskan untuk membiarkan Anda pergi dan meminjamkan spanduk siklus kepada Anda selama 3 bulan. Bahkan jika kamu tidak ingin pergi ke Yellow Spring Road, kamu harus melakukannya. Tanpa menunggu King Cheng menjawab, Xiao Chen berbalik dan berjalan pergi. Dia mengatupkan giginya, namun, ketika dia menyentuh tanda bunga sedingin es di dahinya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kakak Xiao Chen, ada apa dengan temanmu? Apa dia tidak mau membantu kita? Xiao Bai bertanya dengan agak cemas saat dia melihat ke kejauhan pada King Cheng, yang terus menendang pasir. Kong Yuan juga melihat dengan rasa ingin tahu. Jika mereka mendapat bantuan King Cheng, bahayanya tidak diragukan lagi akan jauh lebih rendah. Yuan Shu mengerutkan kening dan berkata, wanita ini bertingkah sangat aneh. Selanjutnya, dia adalah murid Ghost Empress. Saya tidak berpikir dia bisa diandalkan. Saya pikir sebaiknya kita pergi sendiri. Petik 2. Anak laki-laki yang cantik, kamu terlihat sangat murni dan pantas,
tetapi kamu memiliki kebiasaan buruk menjelek-jelekkan orang lain di belakang mereka. Kapan saya mengatakan bahwa saya tidak akan pergi? Angin dingin bertiup, dan Qing Cheng diam-diam tiba di samping Xiao Chen. Xiao Chen berbalik menghadap Qing Cheng, yang telah bergabung kembali dengan grup. Dia tidak merasa terkejut dengan perkembangan ini. Setelah meyakinkan Yuan Shu, dia bertanya, bagaimana kita bisa sampai ke Yellow Spring Road? Beritahu kami semua. Awalnya, setelah meninggalkan Sungai Dunia Bawah dan melewati gerbang neraka, kita akan tiba di Yellow Spring Road. Sayangnya, setelah 6 jalur reinkarnasi pecah, seluruh dunia bawah menjadi kacau balau. Banyak ruang hancur. Gerbang neraka juga pindah ke pusat danau nafas terakhir lapisan ke-8. Danau nafas terakhir. Ada ungkapan, menghembuskan nafas terakhir, atau nafas terakhir. Arti nama danau ini adalah bahwa seseorang pasti akan mati. Karena ini adalah salah satu dari sedikit tempat berbahaya dari 9 lapisan api penyucian, Qing Cheng secara alami tidak mau pergi ke sana. Ledakan. Tepat pada saat ini, roh naga banjir hitam pekat tiba-tiba terbang keluar dari gurun di kejauhan. Pasir hitam menghujani saat ia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung seperti sedang melawan seseorang. Ketenangan gurun bisu langsung menghilang. Seluruh gurun tiba-tiba bergetar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang sudah menjadi roh muncul dari pasien. Ekspresi Qing Cheng tidak berubah. Dengan membalik satu tangan, dia memanggil Black and White Soul Reaper. Saat mereka muncul, semua roh di sekitar kelompok Xiao Chen mundur, ketakutan untuk melarikan diri. Kamu benar-benar beruntung. Anda baru saja tiba di lapisan pertama, dan Anda bertemu dengan seseorang yang ingin menaklukkan gunting naga banjir. Kami mungkin akan tertunda untuk beberapa waktu. Qing Cheng berbicara dengan santai, tidak menganggap ini aneh. Namun, Xiao Chen mulai berpikir, orang-orang dari lembah Dewa Obat itu seharusnya sudah meninggalkan Sungai Dunia Bawah. Jika dia menunda terlalu lama dan bertemu dengan mereka, akan ada masalah. Pembantu lembah Dewa Kedokteran tampak kuat. Selain itu, mereka memiliki martial sage tingkat Grandmaster yang hebat yang mengawasi mereka. Belum lagi tidak disarankannya memulai pertarungan sia-sia sekarang dalam perjalanan ke Yellow Springs Road, bahkan selama waktu normal, Xiao Chen hanya akan menghindari mereka jika dia bisa. Aduh, gurun hitam itu seperti awan yang menggantung terbalik di langit. Roh naga banjir hitam pekat itu menyemburkan api iblis dan memamerkan cakar dan taringnya, bertarung dalam pertempuran besar dengan orang itu. Suara itu menyebabkan area di sekitar bergetar. Raungan naga tanpa akhir memasuki telinga Xiao Chen, mendorongnya untuk melihat ke atas. Mengapa suara naga berlapis di dalamnya? Xiao Chen tidak merasa aneh bahwa roh naga banjir dapat menghasilkan suara naga. Namun, sepertinya orang yang bertarung dengan roh naga banjir juga melakukannya. Inilah yang menurut Xiao Chen aneh. Selanjutnya, nada naga yang dikeluarkan orang itu terdengar familiar bagi Xiao Chen. Namun, pertarungan itu terlalu jauh, dan spiritual sense-nya hanya memanjang 1 kilometer di tempat ini. Dia tidak bisa menyelidiki masalah ini. Pada auman menghina dari roh naga banjir itu, semua roh yang muncul untuk mematuhi perintahnya terbang. Kong Yuan merasa ragu dan bertanya, apakah naga banjir itu benar-benar dibentuk oleh gunting abadi itu? Pada awalnya, ketika Kong Yuan mendengar Qing Cheng mengatakan bahwa ini adalah neraka penarik lidah dan memiliki gunting naga banjir, dia menganggapnya sebagai lelucon. Sekarang, berdasarkan kekuatan naga banjir ini, ternyata benar. Melihat ketidakpercayaan Kong Yuan, Qing Cheng dengan santai menjelaskan, tentu saja. Namun, itu bukan lagi harta karun. Setelah zaman abadi berlalu, ia kehilangan spiritualitas dan kekuatan abadinya. Sekarang hanya harta biasa. Suatu kali, seorang kaisar bela diri menaklukkan seekor naga banjir karena penasaran dan kemudian dengan santai memberikannya kepada muridnya. Hari-hari ini, hanya beberapa petapa bela diri tingkat Grandmaster yang tertarik dengan naga banjir ini. Kaisar Semu tidak peduli dengan mereka sama sekali. Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi. Kita tidak bisa terus menunggu di sini. Jika itu hanya martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, kami hanya akan menyerang. Petik 2. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, anggota kelompoknya yang lain dengan cepat mengikuti. Qing Cheng menginjak kakinya dan membuntutinya karena dia tidak punya pilihan. Kelompok itu bergerak secepat kilat. Tempat itu tampak jauh, tetapi dalam waktu sekitar 15 menit, pemandangan roh naga banjir hitam dan orang yang bertarung itu memasuki penglihatan Xiao Chen. Yang bertarung dengan naga banjir hitam adalah seorang pembudidaya balap hantu paruh baya yang kokoh. Saat dia menggerakkan tangan dan kakinya, 10 naga surgawi muncul di belakangnya. Saat dia meninju, ada suara gemuruh. Gurun terombang-ambing seperti ombak yang membumbung ke langit. Roh naga banjir hitam bahkan lebih buas. Saat ia memamerkan cakar dan taringnya, ia meraung dengan ganas.
Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa pembudidaya Ghost Rache itu terdengar akrab. Seperti Xiao Chen, kekuatan orang ini telah melewati ambang 5.000 ton kekuatan dan membentuk energi naga. Namun, dia berada di level yang jauh lebih tinggi daripada Xiao Chen, mencapai 10 Dragon Force. Setiap pukulan biasa dari orang ini bisa menghasilkan 50.000 ton kekuatan. Dia adalah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat dari tubuh fisik, keberadaan yang mengerikan. Ratusan sosok berpatroli di pinggiran medan perang, menghalangi roh-roh yang terbang, mencegah mereka mengganggu martial sage tingkat Grandmaster yang hebat dari Ghost Rache. Meskipun roh-roh ini tidak terlalu kuat, hampir tidak setara dengan sage bela diri tingkat rendah tahap awal, ada banyak dari mereka, terlalu banyak untuk dihitung. Jika mereka semua terbang pada saat yang sama, martial sage tingkat Grandmaster yang hebat akan berada dalam masalah. Suara mendesing, beberapa sosok turun bersama dengan angin kencang, menghalangi Xiao Chen. Berhenti, dua orang yang memimpin kelompok itu tampak pucat, memancarkan deat ki. 5 lainnya semua adalah roh yang tampak solid. Xiao Chen mengangkat alis karena terkejut. Nilai dari roh-roh ini tidak rendah, dan ada 5 dari mereka. Orang-orang ini harus mendapat dukungan kuat dari kaum bangsawan. Pertempuran antara tuan kita dan naga banjir jahat telah mencapai titik penting. Kami tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi. Maukah beberapa dari Anda menunggu sebentar? Orang berbaju kuning di sebelah kanan bertanya. Xiao Chen melirik. Pertempuran itu memang pada saat yang kritis. Roh naga banjir tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jika mereka bergegas keluar, mereka secara alami akan membangkitkan kecurigaan pihak lain. Baiklah, kita hanya bisa menunggu sebentar. Xiao Chen tidak peduli dengan dua orang di depannya. Namun, menyinggung seorang martial sage tingkat Grandmaster yang hebat yang memiliki kekuatan 10 Dragon Force tidak akan baik. Tiba-tiba, pembudidaya berpakaian hitam di sebelah kiri memperhatikan King Cheng. Niat membunuh segera muncul di matanya. Menyerang, orang-orang ini dikirim oleh murid permaisuri hantu untuk menimbulkan masalah. Kakak, tepat setelah orang ini berbicara, suara pedang terdengar. Xiao Chen bereaksi lebih cepat. Begitu ekspresi orang itu berubah sedikit, Xiao Chen bergerak dengan kecepatan kilat. Jarinya memancarkan cahaya yang mengingatkan pada bulan yang cerah. Ini adalah bulan cerah sempurna dari pedang daunnya yang sempurna. Cahaya pedang menyala, dan pembudidaya berpakaian hitam segera berubah menjadi mayat tanpa kepala. Xiao Bai dan yang lainnya menyerang dengan cepat. Di bawah upaya gabungan mereka berurusan dengan pembudidaya berjubah kuning dalam sekejap. Karena tuan mereka sudah mati, 5 roh kuat di belakang secara alami tidak bisa bertahan lama. Mereka berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. King Cheng bergumam dengan wajah polos, ini adalah orang-orang dari Raja Hantu. Saya sudah mengatakan bahwa kita harus menunggu sebentar. Namun, Anda memilih untuk tidak mendengarkan. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Petik 2. Xiao Chen melihat sekeliling, dan tatapannya bertemu dengan martial sage tingkat Grandmaster Ghost Rache di udara. Dia merasakan niat membunuh yang sangat berat. Tanpa mengubah ekspresinya, dia berkata dengan tenang, serang. Singkirkan semua orang ini di sekitarnya. Petik 2. Xiao Chen tidak pernah menjadi orang yang bimbang dan tidak tegas. Karena semua kesopanan sudah rusak, tidak perlu mencoba dan menjelaskan. Jika seseorang ingin hidup, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada meminta bantuan dari orang lain. Sepanjang jalan, Xiao Chen telah menjadi inti dari kelompoknya. Tanpa bertanya apa-apa, Xiao Bai, Yuan Su, dan Kong Yuan berpisah dan melenyapkan para pembudidaya ras hantu yang menghalangi roh. King Cheng sedikit tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Chen begitu tegas. Dia tidak ragu sama sekali, bahkan pada prospek menghadapi kemarahan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Rasa dingin tiba-tiba mengguncang hati King Cheng. Agak menakutkan membuat seseorang seperti ini menjadi musuhnya. Dia melirik martial sage tingkat Grandmaster besar Ghost Rache melawan naga banjir jahat itu. Kemudian, senyum muncul di wajahnya saat dia berpikir, maaf, martial pamanmu. King Cheng benar-benar tidak melakukan ini dengan sengaja. Yuan Su dan Kong Yuan adalah murid yang dibanggakan oleh Sovereign Martial Emperor. Xiao Bai adalah seseorang yang sangat diharapkan oleh Raja Rubah Roh. Bersama-sama, mereka mewakili para jenius yang dipersiapkan untuk menjadi Raja Vian berikutnya. Ditambah lagi, ada Xiao Chen. Untuk kelompok seperti itu, tidak ada seorang pun dari martial sage tingkat Grandmaster yang hebat yang bisa memblokir mereka. Saat celah di barikade muncul, roh naga banjir meraung dengan ganas. Sejumlah besar roh meluncurkan diri mereka di martial sage tingkat Grandmaster yang hebat dari Ghost Rache, secara signifikan mengurangi tekanan pada roh naga banjir. Martial sage tingkat Grandmaster yang hebat dari Ghost Rache mengungkapkan ekspresi jahat. Kulitnya robek dan darah merembes keluar. Setiap kali dia meninju, 15 naga surgawi mengaum dengan ganas, mencapai 15 kekuatan naga yang luar biasa.
Junior, berhenti di situ. Jika tidak, 9 lapisan api penyucian ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Suara gemuruh yang membawa niat membunuh tanpa batas bergema di mana-mana. Xiao Chen tidak repot sama sekali. Dia tidak bodoh. Jika dia benar-benar berhenti, tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Hanya ketika arwah menguasai orang ini, menahannya, semua orang akan mendapatkan kesempatan untuk hidup. Tidak seorang pun di sini akan dapat menerima lebih dari 10 gerakan dari martial sage tingkat Grandmaster yang hebat yang bisa meledak dengan 15 Dragon Force. Setelah sekitar 7 menit, para pembudidaya ras hantu yang tersisa semuanya melarikan diri atau mati, membiarkan barikade runtuh. Banjir arwah yang mendekat seperti lautan yang menenggelamkan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat dari Ghost Rache. Roh naga banjir jahat mengeluarkan raungan riang. Kemudian, dengan ayunan ekornya, ia dengan cepat pergi, berputar-putar di udara dan menyelam ke tanah. Ketika kelimanya berkumpul kembali, mereka semua memiliki beberapa luka di tubuh mereka. Xiao Chen merasa beruntung telah membawa Xiao Bai dan yang lainnya. Dia tidak bisa menyelesaikan situasi seperti itu dengan mudah sendirian. Setelah Xiao Bai menyingkirkan pedang bulu salju, dia bertanya, "Kakak Xiao Chen, bisakah kita pergi?" Yang lain menoleh, menunggu Xiao Chen menjawab. Ekspresi Xiao Chen berubah saat dia melirik roh naga banjir hitam yang menyelam ke tanah. Dia berkata, "King Cheng, bawa mereka pergi dulu. Aku akan menyusul nanti." Ekspresi yang lain sedikit berubah. King Cheng berseru keheranan, "Kamu tidak mungkin berpikir untuk mendapatkan roh naga banjir hitam, kan? Tidak peduli seberapa lemah roh naga banjir hitam, itu masih setara dengan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat." Petik 2. Xiao Chen menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir. Saya percaya diri. Roh naga banjir hitam ini terluka parah. Ini adalah kesempatan terbaik saya." Meskipun Xiao Chen mengatakan ini, siapa yang tahu seberapa kuat pergolakan kematian roh naga banjir hitam itu? Akankah pembudidaya ras hantu yang dikepung oleh lautan roh dapat membalikkan keadaan? Mungkinkah ada kecelakaan yang akan membawanya ke kutukan abadi? King Cheng, lakukan saja apa yang aku katakan. Saya memiliki sayap kebebasan. Akan mudah bagi saya untuk mengejar ketinggalan. Petik 2. Sepasang sayap terbentang di belakang Xiao Chen. Kemudian dia meneriakkan seruan perang dan melepaskan auranya. Rambut panjangnya berkibar liar, tubuhnya menjadi seperti cahaya pedang yang menyerupai cahaya bulan yang terang. Dengan satu langkah, dia tiba di tempat roh naga banjir hitam telah mendarat. "Pergi." King Cheng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memimpin Yuan Shu dan yang lainnya ke lapisan api penyucian berikutnya. Ketika roh naga banjir yang jahat, yang ada di tanah, melihat bahwa seseorang berani memblokirnya, ia melolong dengan mengamuk. Gelombang suara mengguncang gendang telinga Xiao Chen. Dragon Might yang kuat dan menakutkan turun dari atas. Jika ada orang dengan kultivasi rendah di sini, Dragon Might saja sudah cukup untuk menghancurkan orang itu menjadi bubuk. Secara alami, Xiao Chen tidak takut pada Dragon Might. Dengan mengamati leluhur klan Xiao menggunakan tebasan penakluk naga untuk menaklukkan naga, dia telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kata-kata penaklukan naga. Setelah itu, dia bahkan berhasil menggabungkan 13 jurus tebasan penakluk naga dari klan Xiao, membentuk naga azure sempurna yang sempurna, tebasan mendalam naga penakluk. Hanya dengan kesempurnaan kecil, naga azure sempurna, tebasan mendalam naga penakluk dapat dengan mudah membunuh petapa bela diri tingkat Grandmaster. Setelah mencapai kesempurnaan besar, itu akan menjadi lebih luar biasa. Dengan Xiao Chen yang memiliki pikiran untuk menaklukkan naga dan kekebalan terhadap Dragon Might, yang menakutkan adalah roh naga banjir ini. Dia mendorong dengan kedua kakinya, dan Azure Dragons muncul di sekelilingnya, semuanya berjumlah 18. Setiap Azure Dragon memiliki awan keberuntungan di sekitarnya yang menyebabkan angin kencang bertiup. Dragon Might menyebar sejauh 5 km. Mengaum, naga Azure meraung bersama. Dragon Might berlapis langsung mengalahkan Dragon Might dari roh naga banjir. Mencacah, Xiao Chen menyipitkan mata dan melambaikan tangannya ke langit. 18 gambar Azure Dragon berubah menjadi pedang Qi yang kuat dan memotong roh naga banjir yang jahat. Pedang Qi yang terbang keluar sepertinya merobek langit menjadi 2. 18 pedang Qi menyerang dengan cepat. Yang pertama baru saja ditebang dan yang kedua sudah ditindaklanjuti. Bang, 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 semua pedang Qi mengenai roh naga banjir dalam urutan yang dekat. Aura hitam mengerikan menyebar dari roh naga banjir. Hanya satu tebasan mendalam naga penakluk yang hampir menghilangkan semangat ini, menyebabkannya melolong di udara. Xiao Chen sedikit terengah-engah. Menggunakan tebasan mendalam naga penakluk begitu cepat seperti itu sangat menguras tenaganya. Namun, dia gembira. Sepertinya tebakannya benar. Pertarungan dengan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat dari Ghost Rache telah membuat roh naga banjir ini terluka parah, itu sudah sangat lemah. Jika tidak,
Mengingat bahwa kekuatan roh naga banjir menyaingi petapa bela diri tingkat Grandmaster yang hebat, tebasan mendalam naga penakluk Xiao Chen tidak akan terlalu merusaknya. Mata roh naga banjir jahat bersinar merah. Itu melirik Xiao Chen dengan putus asa. Kemudian, itu mengeluarkan lolongan sedih dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menyerang Xiao Chen. Hati Xiao Chen tenggelam saat dia dengan cepat menghindar. Ini adalah pergolakan kematian pihak lain. Roh naga banjir ini adalah tandingan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Xiao Chen bahkan tidak berani membayangkan konsekuensi menerima pergolakan kematiannya. Pak, namun, Xiao Chen masih satu langkah terlambat. Cahaya hitam itu bergerak sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan pikirannya. Bahkan saat dia mempertimbangkan untuk melarikan diri, cahaya hitam itu menusuk dadanya. Darah mengalir dari luka Xiao Chen. Garis hitam menyebar dari tusukan ke seluruh tubuhnya. Ketika Xiao Chen melihat dengan cermat, dia menemukan bahwa cahaya hitam itu sebenarnya adalah pisau gunting hitam. Panjangnya setengah meter dan memiliki pola naga hitam yang diukir di atasnya, memberikan spiritualitas yang samar. Lautan aura mengerikan seperti asap yang luas langsung menyebar ke seluruh tubuh Xiao Chen, dengan cepat mengalir ke pikirannya. Suara lolongan sedih tak berkesudahan, bergema di benaknya. Xiao Chen menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, pikirannya menjadi jauh lebih jernih. Menahan rasa sakit, dia meraih pegangan dan menarik pisau gunting keluar. Ki hitam tanpa batas berlama-lama di luka di dadanya. Pergolakan kematian roh naga banjir menembusnya. Jika sudah di puncaknya, pergolakan kematian mungkin telah merobek tubuhnya sepenuhnya. Untungnya, seni tempering tubuh cakrawala saya sudah mencapai kesempurnaan. Selama hatiku tidak hancur, aku bisa pulih dengan cepat. Setelah memuntahkan seteguk darah lagi, Xiao Chen mulai memeriksa bilah gunting hitam di tangannya. Menurut Qing Cheng, ini adalah setengah dari gunting abadi dari zaman abadi. Sayangnya, ketika zaman abadi berakhir, neraka pecah dan siklus reinkarnasi tidak ada lagi. The Immortal Scissors kehilangan sebagian besar Divine Might-nya dan menjadi item biasa. Gunting adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Kuasi tidak peduli. Namun, tidak peduli seberapa biasa itu, bahkan setelah kehilangan Divine Might-nya, Immortal Scissors pasti dibuat dengan material Divine kelas atas. Bahan-bahan surgawi ini tidak diragukan lagi tidak kalah dengan Flame Crystal yang berusia 10.000 tahun dan Essence Iron berusia 10.000 tahun yang dibutuhkan Si Tu Lei Hong. Mereka akan sangat membantu seni bergizi tubuh Azure Dragon milik Xiao Chen. Xiao Chen harus menyembuhkan luka di dadanya dengan cepat, jadi dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Dia dengan cepat mengedarkan Azure Dragon Body Nourishing Art dan langsung menelan setengah dari Flood Dragon Scissors ini ke dalam tubuhnya. Mengaum, sama seperti Xiao Chen menelan setengah dari gunting naga banjir ini, raungan naga datang dari tubuhnya. Gambar naga berwarna biru tambahan berenang di sekitar tulang-tulangnya di tubuhnya. Satu kekuatan naga. Tanpa diduga, Xiao Chen mendapatkan tambahan Dragon Force. Dia sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Tidak peduli seberapa bagus material dari Immortal Scissors, menurut perkiraannya, dia seharusnya mendapatkan setengah dari Dragon Force, bahkan jika dia mengkonsumsi semuanya. Saat itu, setelah Xiao Chen mengkonsumsi lebih dari 500 ton materi surgawi, dia hampir tidak mencapai satu kekuatan naga. Menyerap setengah dari gunting abadi ini telah meningkatkan kekuatannya dengan satu kekuatan naga. Begitu dia mencernanya sepenuhnya, peningkatannya akan menjadi 2 Dragon Force. Ini terlalu luar biasa. Xiao Chen tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, penggandaan Vital Ki-nya pasti. Itu bukan ilusi atau salah. Dengan pikiran, dia bisa dengan mudah merasakan ledakan Vital Ki di tubuhnya, kekuatan naga 2 yang bona fide. Setelah dia benar-benar mencerna setengah dari Immortal Scissors, Vital Ki-nya akan meningkat dengan Dragon Force lain, mencapai total 3 Dragon Force. Mungkinkah karena roh naga banjir itu? Xiao Chen mempertimbangkan kemungkinan itu. Itu sepertinya sangat mungkin. Seni nutrisi tubuh Azure Dragon mengolah energi naga. Gunting abadi berisi roh jahat naga banjir dari zaman abadi. Menelannya memungkinkan dia untuk meningkatkan energi naganya dengan cepat. Penemuan ini membuka jalan baru bagi Xiao Chen. Jika di masa depan, dia mengkonsumsi harta karun rahasia yang berisi jiwa naga, target 10 kekuatan naga tidak akan jauh. Sesungguhnya, kekayaan dapat ditemukan di tengah bahaya. Setengah dari gunting abadi ini mungkin tidak luar biasa, tetapi itu membuka jalan baru bagi saya, jalan bagi saya untuk mengolah seni bergizi tubuh Azure Dragon. Xiao Chen mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Kemudian, dia melirik martial sage tingkat Grandmaster Ghost Rache yang tenggelam dalam banyak roh. Dia diam-diam mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia membentangkan sayap kebebasan untuk terbang ke depan dengan cepat. Qing Cheng membawa spanduk siklus Xiao Chen, memungkinkan dia untuk merasakan lokasi mereka. Jadi dia tidak takut dipisahkan dari 4 orang di 9 lapisan api penyucian. Tanda pisah. Setelah 1 jam,
marsial sage tingkat Grandmaster Ghost Rache keluar dari pengepungan dalam keadaan menyesal. Bintik-bintik cahaya hitam memenuhi udara. Itu baru 1 jam, namun, rasanya seperti 1,5 tahun bagi orang ini. Wajahnya kelabu karena kelelahan yang luar biasa. Marsial sage tingkat Grandmaster yang hebat ini telah memusnahkan gelombang demi gelombang roh dengan tinjunya. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia akan mampu menyerang dengan satu teriakan keras. Namun, marsial sage tingkat Grandmaster yang hebat telah melawan roh naga banjir untuk waktu yang lama, dan tubuhnya tidak lagi dalam kondisi puncak. Dia bahkan melebihi batasnya beberapa kali, mengalami kerusakan signifikan pada tubuhnya. Wajah marsial sage tingkat Grandmaster yang hebat tenggelam saat dia melihat sekeliling. Ratusan orang aneh yang dia bawa semuanya mati, termasuk beberapa muridnya yang berharga. Orang berjubah putih. Kapan alam Kunlun mendapatkan pemuda yang begitu menentukan? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ekspresi orang ini berubah menakutkan saat dia mengingat penampilan Xiao Chen. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan marah, tidak peduli apa dukunganmu, setelah menyinggungku, Molian, di 9 lapisan api penyucian ini, tidak mungkin kamu bisa terus hidup. Tepat pada saat ini, ledakan sonik bergema. Molian merasakan beberapa aura kuat terbang mendekat. Salah satu dari mereka tidak lebih lemah darinya pada kondisi puncaknya. Molian mendongak dan menyipitkan mata. Lalu dia bergumam, jadi, itu adalah orang-orang lembah dewa kedokteran. Ini bukan pertama kalinya lembah dewa obat datang ke 9 lapisan api penyucian untuk mendapatkan api yang dikaitkan dengan yin. Saat ini, tubuh Molian belum pulih, jadi dia tidak ingin bentrok dengan kelompok orang ini. Wajah Tuan Wei dari lembah dewa kedokteran bersinar dalam kegembiraan ketika dia melihat Molian. Dia dengan cepat memanggilnya, haha. Mo tua, harap tunggu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tuan Wei memperhatikan luka Molian. Bingung, dia tidak bisa tidak bertanya, hei, mengapa Old Mo terluka di lapisan pertama api penyucian? Molian awalnya tidak ingin mengatakan apa-apa. Namun, dia ingat bahwa pihak lain adalah seorang Grandmaster Alkemis dan karenanya harus memiliki beberapa pil obat kelas sage padanya. Itu seharusnya bisa membantu Molian dengan cepat memulihkan vital ki-nya dan menyembuhkan luka-lukanya. Jika Molian beruntung dan cepat, dia mungkin bisa menyusul orang berjubah putih itu. Seorang pemuda berjubah putih berkomplot melawanku. Tuan Wei, Anda datang pada waktu yang tepat. Berapa banyak pil obat kelas sage untuk penyembuhan yang Anda miliki? Aku akan membeli semuanya. Junior macam apa ini? Untuk berpikir bahwa dia bahkan berhasil berkomplot melawan Molian dari Ghost Rache. Orang berjubah putih. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Tuan Wei. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dan bertanya, Saudara Mo, apakah orang berjubah putih yang Anda bicarakan tentang dia? Setelah lukisan itu terbentang, niat membunuh yang tak terbatas segera muncul di mata Molian. Dia menuntut dengan dingin, bagaimana hubunganmu dengan orang ini? Mengapa Anda memiliki potret dirinya bersama Anda? Tuan Wei menyingkirkan lukisan itu dan berkata, Kakak Mo, tolong jangan salah paham. Lembah dewa pengobatanku tidak memiliki hubungan dengan Raja berjubah putih Xiao Chen ini. Tanda pisah. Lapisan kedua dari api penyucian disebut neraka pencerminan dosa. Ini menghususkan diri dalam menghukum orang yang membunuh keluarga mereka sendiri, orang tua dan saudara kandung mereka. Ada cermin di sana yang dikenal sebagai cermin dosa. Ketika orang yang dihukum melihatnya, mereka akan melihat adegan mereka membunuh kerabat mereka, membuat mereka mengingatnya berulang kali dalam ilusi. Namun, rasa sakit yang dialami korban akan dirasakan pelakunya 100 kali lipat bahkan 1000 kali lipat. Jika orang itu menikam korban, mereka akan menderita 100 kali lebih sakit. Hati terasa lebih sakit lagi. Keputusasaan dan ketakutan korban akan diperkuat 100 kali agar pelaku merasakan sendiri. Seseorang harus menanggung rasa sakit mental dan fisik. Setiap siklus membawa siksaan tanpa batas. Ini bahkan lebih mengerikan daripada lapisan pertama api penyucian, neraka penarik lidah. Namun, itu adalah legenda dari zaman abadi. Neraka pencerminan dosa saat ini adalah gletser halus seperti cermin, yang konon dibuat dari cermin dosa. Ada banyak pantom yang dibuat dengan menggabungkan roh dan es di gletser. Mereka sudah tidak bisa lagi didefinisikan sebagai roh dan dikenal sebagai es pantom. Ketika es pantom mati, terkadang meninggalkan es soul pearl. Item ini sangat membantu para pembudidaya yang berhubungan dengan es. Jadi, ada lebih banyak orang di lapisan api penyucian ini daripada di lapisan pertama. Kadang-kadang, orang akan melihat pembudidaya bertarung dengan es pantom. Saat Xiao Chen terbang di udara, dia dengan santai membunuh beberapa es pantom yang lemah. Setelah itu, dia kehilangan minat. Jadi, dia melepaskan kekuatan kehendak abadi gunturnya. Pantom paling takut dengan kekuatan petir. Selanjutnya, jiwa pedang kesempurnaan kecilnya terkandung di dalamnya. Dengan keduanya berlapis satu sama lain,
ketakutan bahwa kombinasi yang diinduksi dalam Ice Phantom menghalangi mereka untuk mendekati dan memprovokasi Xiao Chen. Menggunakan koneksinya ke spanduk siklus, dia dengan cepat terbang menuju lokasi Xiao Bai dan yang lainnya. Berdasarkan apa yang dia ambil menggunakan sense spiritualnya, kelompok Xiao Bai tidak mengurangi kecepatan mereka. Mereka mungkin menyadari bahwa dengan Freedom Wings, dia akan menyusul cepat atau lambat. Tiba-tiba, Xiao Chen, yang bepergian dengan cepat, berhenti di udara. 5 kilometer di depan adalah seorang pria dan seorang wanita yang bertarung dalam pertempuran sengit dengan segelintir Ice Phantom. Setiap Ice Phantom tingginya setidaknya 100 meter. Yang tertinggi hampir 200 meter tingginya. Tubuhnya yang besar tampak seperti bukit kecil. Ice Phantom bisa menelan jenis mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Semakin besar mereka, semakin kuat mereka. Mereka yang lebih tinggi dari 100 meter sekuat Martial Sage. Ice Phantom setinggi 200 meter sudah menyamai Martial Sage kelas medial. Pria dan wanita itu merasa relatif sulit untuk berurusan dengan Ice Phantom. Wanita itu hanya seorang Sage bela diri kelas rendah. Pria itu sedikit lebih kuat, seorang Sage bela diri kelas rendah puncak. Pria itu memiliki keterampilan yang sangat baik dengan pedang. Xiao Chen bisa merasakan ketajaman niat pedang kuat pria itu dari jarak 1 kilometer. Ini adalah puncak niat pedang kesempurnaan besar. Secara alami, apa yang mendorong Xiao Chen untuk berhenti bukanlah niat pedang ini tetapi penggunaan teknik pedang 4 musim oleh pria itu. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, 4 fenomena misterius muncul di sekitar pria itu. Orang ini adalah Baiki dari klan Bai dari Sky Dome Realm. Baiki tampaknya telah membuat beberapa perubahan pada teknik pedang 4 musim. Sementara hasilnya tidak seperti Xiao Chen, yang telah mengambil jalan yang sama sekali berbeda, itu masih cukup luar biasa. Baiki melawan Ice Phantom besar setinggi 200 meter sendirian. Sesekali, dia meluangkan waktu untuk membantu wanita itu. Xiao Chen tidak menyangka akan bertemu Baiki di sini di 9 lapisan api penyucian. Kemudian, dia mengamati situasi wanita itu. Wanita itu mengolah keadaan yang dikaitkan dengan es. Xiao Chen menebak bahwa Baiki datang ke sini mempertaruhkan dirinya demi wanita ini. Kakak senior, jangan ganggu aku. Pergi saja sendiri. Wajah lembut wanita itu mengungkapkan ekspresi sedih. Ketika mereka berdua memasuki neraka pencerminan dosa ini, mereka bergerak dengan sangat hati-hati untuk menghindari memprovokasi makhluk kuat manapun. Namun, mereka tidak menyangka Ice Phantom setinggi 200 meter tiba-tiba keluar dari tanah, menghasilkan situasi ini. Sial, Baiki menggunakan siklus musimnya untuk memukul mundur Ice Phantom setinggi 200 meter sekali lagi. Kemudian dia berkata dengan cemberut, jangan bicara omong kosong. Tunggu aku menemukan kesempatan untuk menduduki semua Ice Phantom ini. Kemudian Anda memanfaatkan waktu itu untuk melarikan diri. Saya akan menyusul setelahnya. Namun, berdasarkan penampilan Baiki saat ini, jelas bahwa situasinya lebih dari yang bisa dia tangani. Jika dia berurusan dengan keempat Ice Phantom pada saat yang sama, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Bang, tepat pada saat ini, sesosok turun dari langit. Sosok ini melemparkan pukulan dan menghancurkan Ice Phantom berukuran bukit kecil menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya yang terbang kemana-mana. 3 gambar naga yang dibentuk oleh gelombang kejut perlahan menghilang di udara, berubah menjadi angin kencang dan bertiup. Xiao Chen menyipitkan mata dan mengulurkan tangannya ke kabut pecahan es dan meraih. Kemudian, mutiara es seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Dia samar-samar bisa melihat roh yang sedih mengeluarkan jeritan menyayat hati di mutiara es. Ini adalah mutiara jiwa es. Ketika Ice Phantom terbesar mati, Ice Phantom lainnya berteriak dan melarikan diri dengan panik. Dengan tekanan mereda, Baiki dan wanita itu segera menghela nafas lega. Namun, ekspresi mereka tetap serius. Orang di depan keduanya jauh lebih kuat dari mereka. Jika orang itu mau, dia bisa membunuh mereka berdua dengan mudah. Dari mereka yang datang ke 9 lapisan api penyucian, banyak yang bukan orang baik dan berbudi luhur. Dengan demikian, situasi mereka mungkin tidak lebih baik dari sebelumnya. Kakak Bai, aku belum melihatmu sejak kota Hunluo. Xiao Chen berbalik dan menyerahkan mutiara jiwa es kepada Baiki. Perkembangan ini sedikit mengejutkan Baiki. Kemudian dia tersenyum bahagia. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan saudara Xiao di sini. Ini adik perempuanku, Niran. Saudari muda, ini Xiao Chen, yang datang bersamaku dari alam kubah langit. Dia adalah Raja berjubah putih Xiao Chen yang akan dianugerahkan Raja setengah tahun dari sekarang. Mata Niran berbinar. Jelas, dia telah mendengar nama Xiao Chen juga. Namun, dia tidak menyangka bahwa kakak laki-laki senior yang dia kagumi mengenalnya. Setelah mengobrol sebentar, Xiao Chen menemukan tujuan keduanya datang ke sini. Keadaan es Niran sudah mencapai puncaknya.
Dia ingin menggunakan mutiara jiwa es untuk membantunya meningkatkan peluangnya untuk menembus kemacetan ini dan berkembang, jadi mereka datang ke 9 lapisan api penyucian untuk mencoba peruntungan mereka. Terima kasih banyak telah membantu kami. Jika Anda tidak kebetulan melintasi kami, adik perempuan saya dan saya akan benar-benar berada dalam masalah. Petik 2. Bagi Xiao Chen, masalah ini tidak layak disebut. Karena wajar ramah dalam masalah, bagaimana dia bisa mengabaikannya? Selanjutnya, dia hanya meninju sekali, baginya, itu bukan apa-apa. Di mana Xuanyuan Zantian? Jika saya ingat, dia berada di sekte yang sama dengan Anda. Kenapa dia tidak bersamamu? Xiao Chen ingat teman lama yang lain dan menanyakannya. Sambil tersenyum tak berdaya, Baiki menjawab, bakat dan potensinya jauh lebih baik daripada saya. Sekte tidak bisa lagi memuaskannya. Dia meninggalkan sekte 3 tahun lalu. Aku juga sudah lama tidak mendengar kabar tentangnya. Xuanyuan Zantian mengembangkan status kerajaan. Jika dia benar-benar bisa bangkit setelah akumulasi yang cukup, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Mutiara naga ini dapat menyelamatkan hidupmu di saat yang kritis. Hati-hati, aku akan pergi dulu. Teknik pedang 4 musim Xiao Chen berasal dari klan Bai. Jika bukan karena senior klan Bai yang memberikannya kepadanya, dia tidak akan bisa menciptakan 4 musim sempurna yang dia miliki sekarang. Sejak Xiao Chen bertemu dengan Baiki hari ini, mutiara naga ini dapat dianggap sebagai pembayarannya untuk bantuan itu. Kakak senior, ternyata kamu berteman dengan Raja berjubah putih Xiao Chen. Kenapa kamu tidak pernah menyebutkannya sebelumnya? Niran mengutak-atik mutiara jiwa es di tangannya, jelas bersemangat. Baiki menyaksikan pecahan es jatuh ke tanah, tidak terburu-buru untuk menjawab pertanyaan adik perempuan tercintanya. Lalu dia tertawa kecewa. Dengan satu pukulan biasa, Xiao Chen langsung membunuh Ice Phantom yang Baiki tidak bisa tangani bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Dibandingkan ketika keduanya bertemu di kota Hunluo, kekuatan Xiao Chen sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan untuk Baiki. Dia memikirkan kembali kompetisi pemuda 5 negara di kota penyegelan naga. Saat itu, dia adalah bakat yang luar biasa bersama dengan Xiao Chen. Namun, perbedaan di antara mereka sekarang seperti awan dan lumpur. Kemudian, Baiki memikirkan hari ketika Xuanyuan Zantian berpisah dengannya. Mereka berdua telah membuat janji yang berani satu sama lain bahwa mereka akan mengejar Xiao Chen dalam 10 tahun. Sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa hari seperti itu sangat jauh. Ada tipe orang yang hanya akan meningkatkan jarak dari waktu ke waktu begitu mereka melampauimu sampai kamu bahkan tidak bisa melihat punggung mereka. Xiao Chen adalah salah satunya. Tanda pisah. Mengingat kekuatan King Cheng dan yang lainnya, mereka tidak akan menggunakan spanduk siklus kecuali mereka bertemu dengan musuh yang kuat. Xiao Chen merasa curiga. Mungkinkah mereka bertemu dengan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat? Sejak kapan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat begitu umum? Bahkan di sekte peringkat 9 yang besar, akan ada paling banyak 2 orang bijak bela diri tingkat Grandmaster yang hebat. Bagaimana mereka bisa terus bertemu dengan ahli bela diri tingkat Grandmaster yang hebat di 9 lapisan api penyucian? Selanjutnya, mereka berakhir dalam konflik dengan Xiao Bai dan yang lainnya. Dengan pikiran, Xiao Chen segera memanggil 8 tandu hantu. Karena dia tidak bisa menggunakan So Close Yet Worlds Apart, Eight Ghost Palanquin lebih cepat daripada menggunakan Freedom Wings. Satu-satunya masalah adalah itu menghabiskan energi Xiao Chen lebih cepat. Jika Xiao Chen tidak memiliki energi sihir untuk menggunakan harta karun rahasia, dia tidak akan berani menggunakan 8 tandu hantu ini dengan kekuatan penuh. Tandu 8 hantu bergerak cepat di atas neraka pencerminan dosa, berkedip-kedip seperti seberkas cahaya. Itu sangat cepat sehingga yang lain hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup. Tanda pisah. Di perbatasan antara lapisan kedua api penyucian, neraka pencerminan dosa, dan api penyucian lapisan ketiga, neraka minyak mendidih, King Cheng bertempur sengit dengan seorang pria ras hantu dengan armor pertempuran hitam. Pria ras hantu berpakaian hitam itu tidak terlihat tua, tetapi dia adalah martial sage tingkat Grandmaster. Battle armor hitam memiliki 8 pedang berbeda di belakang. Dia mengeluarkan aura yang kuat. Saat King Cheng melawannya, dia berjuang untuk mengikutinya. Xiao Bai dan yang lainnya masing-masing ditempati oleh Ice Phantom setinggi 500 meter, jadi mereka tidak bisa membebaskan diri untuk membantu. Suara mendesing. Pria berpakaian hitam itu mengulurkan tangannya dan menarik pedang hitam dari belakang. Pedang ini terlihat sangat aneh. Panjangnya 1 meter, ramping di bagian bawah, dan lebar di bagian atas, yang benar-benar rata. Ketika pria berpakaian hitam mengayunkan pedang, pedang hitam Ki membelah cahaya bintang tak terbatas yang melonjak dari spanduk siklus. Menggunakan keunggulannya dalam kultivasi, pria berpakaian hitam itu menjatuhkan King Cheng sejauh 100 meter dengan satu ayunan pedang. King Cheng tidak bisa berdiri dengan stabil, dan Ki dan darahnya melonjak.
Pria berpakaian hitam itu berkata tanpa ekspresi dengan suara dingin, sepertinya tandu 8 hantumu memang tidak bersamamu sekarang. Kalau begitu, kamu bisa mati hari ini. King Cheng menarik kembali spanduk itu dan berpikir betapa sialnya dia. Dia berkata dengan lembut, "Xie Zixuan, saya menyarankan Anda segera pergi. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa pergi nanti." Petik 2. Xie Zixuan tersenyum dan bertanya, "Atau apa? Apakah Anda memiliki bala bantuan?" "Bagus. Biarkan aku melihat petapa bela diri tingkat Grandmaster mana dari faksi permaisuri hantu yang datang untuk menyelamatkanmu. Saya kebetulan baru saja maju ke Martial Sage tingkat Grandmaster. Mari kita lihat apakah saya bisa mengalahkan Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat." Petik 2. Sosok Xie Zixuan melintas, dan dia menyerang King Cheng. Saat dia menebas dengan pedangnya, roh jahat yang jahat muncul di bilahnya, menambahkan kekuatan tak terbatas pada serangan ini. King Cheng menghela nafas dan mengguncang spanduk siklus di tangannya. Spanduk membentang, dan 7 mutiara astral keluar, membentuk konstelasi biduk. Cahaya bintang memenuhi tempat itu, dan cahaya bintang 3 warna kental dari pembantaian, kematian, dan kehancuran membuat Xie Zixuan bergerak lamban. Menggunakan kesempatan ini, King Cheng menghindari pedang dan memanggil Black and White Soul Reaper, mengelilingi pihak lain sebagai gantinya. Tangannya bergerak terus-menerus, membentuk segel tangan. Roh kuat muncul di udara, mengelilingi Xie Zixuan. Kalian orang-orang dari faksi permaisuri hantu pandai memurnikan roh. Namun, tidakkah Anda tahu bahwa ini adalah objek eksternal? Di hadapan para ahli sejati, mereka tidak layak disebut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 7 pedang lainnya di belakang Xie Zixuan semuanya terbang keluar. Dengan satu langkah, dia membelah menjadi 8 sosok, masing-masing memegang pedang. Setiap pedang berisi roh jahat-jahat yang berbeda. Setiap sosok menggunakan teknik sabre yang berbeda. Namun, mereka semua terhubung. Rasanya seperti dunia baru lahir. Dewa hantu turun, melonjak dengan ki hitam dan memancarkan kekuatan surgawi yang samar. Pantom melolong dan memancarkan cahaya hitam, terlihat sangat menakutkan. Ekspresi King Cheng sedikit berubah. "Kamu benar-benar berhasil berlatih teknik Avici Sabre. Haha, sekarang, Anda tahu untuk takut. Saya adalah penerus guru saya, orang kedua dari ras hantu yang berhasil mempraktikkan teknik pedang Avici. Domain hantu akan menjadi milikku. Namun, ini bukan neraka Avici yang lengkap. Saat aku berhasil memanggil neraka Avici, aku akan bisa bertarung dengan Kaisar Kuasi." Catatan TL, neraka Avici adalah tingkat terendah neraka Buddhis. 9 lapisan api penyucian didasarkan pada neraka Tao. Avici berarti rasa sakit yang tak henti-hentinya dalam bahasa Sanskerta, bahasa yang menjadi dasar sebagian besar kitab suci Buddhis. Pedang hitam Ki menghancurkan roh satu persatu saat menyapu mereka. Segera, Black and White Soul Reaper adalah satu-satunya yang masih berjuang. King Cheng tidak bisa menahan perasaan pahit. Xie Zixuan benar-benar pantas mendapatkan posisinya sebagai murid teratas Raja Hantu Gunung Timur. Dia bertanya-tanya mengapa dia begitu sial, bertemu dengan Xie Zixuan, yang baru saja menembus Martial Sage tingkat Grandmaster di Sin Mirroring Hell. Jika dia memiliki 8 tandu hantu, dia akan bisa bergerak lebih cepat daripada yang bisa dilakukan Xiao Chen. Itu akan lebih dari cukup untuk membawa kelompok itu pergi ke tempat yang aman. Atau, jika dia punya waktu 1 bulan lagi, dia akan dapat menggunakan spanduk siklus untuk meningkatkan kultivasinya dan memanggil 10 klon roh dengan level yang sama dengan 10 Raja Neraka. 8 sosok digabung menjadi satu, dan Black and White Soul Reaper dipotong menjadi 100 bagian. 8 pedang hantu kembali ke bagian belakang battle armor hitam Xie Zixuan, dan dia muncul di depan King Cheng sekali lagi. King Cheng menjaga dirinya dengan ketat. Spanduk siklus melayang di atas kepalanya. Cahaya bintang yang bercampur dengan pembantaian, kematian, dan kehancuran menyelimutinya, membentuk penghalang bercahaya. Xie Zixuan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu harta rahasia apa ini yang sebenarnya bisa menangkal begitu banyak serangannya. Jika bukan karena terobosannya, dia tidak akan bisa menghadapi King Cheng saat dia memegang spanduk siklus. King Cheng menyingkirkan bunga es dan berkata dengan ekspresi serius, "Kamu terlalu merepotkan. Sejak kapan Anda bertugas mengambil keputusan? Dapatkan pena tuahan untuk kembali. Katakan padanya untuk membantuku menemukan Soul Returning Grace dalam waktu 1 bulan." Setelah dimarahi, Jiang Chengzi mau tidak mau tercengang. Namun, dia tetap mengikuti perintah. King Cheng ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Martial Paman Feng, terus ikuti mereka. Ketika mereka mencapai gerbang neraka, beritahu saya. Saya harus melakukan perjalanan ke Yellow Springs Road dan Bridge of Helplessness juga." Setelah lelaki tua itu pergi, King Cheng memanggil spanduk siklus. Saat dia melihat Deatki hitam yang berkedip-kedip, dia bergumam, "Dengan bantuan Deatki ini, aku bisa menembus kemacetanku dalam 1 bulan.
Xie Zixuan, ketika itu terjadi, beritahu saya lagi apakah roh saya layak digunakan atau tidak. Petik 2. Tanda pisah. Setelah 1 malam berlalu, Xiao Chen dan yang lainnya telah pulih kembali ke kondisi puncak mereka. Kemudian, mereka mengikuti petunjuk di peta mereka dan bergegas menuju lapisan ke-8 api penyucian. Kelompok itu perlu melakukan perjalanan melalui beberapa lapisan api penyucian dalam prosesnya. Meskipun setiap lapisan api penyucian sekarang berbeda dari apa yang terjadi selama zaman abadi, bahayanya tidak berkurang sama sekali. Tanpa Qing Cheng yang memimpin, kelompok Xiao Chen melambat secara signifikan, kadang-kadang berakhir dengan mengambil jalan memutar, bahkan tersandung ke beberapa tanah terlarang. Oleh karena itu, keempatnya menggunakan lebih dari 2 kali waktu yang mereka miliki. Namun, ada juga manfaatnya. Kebetulan, berhenti terjadi, dan mereka tidak perlu bertarung dengan ahli Ghost Rache lainnya. Setelah menghabiskan waktu hampir 1 bulan, mereka akhirnya tiba di lapisan ke-8, neraka mengkulit-kulit, hutan lebat yang dipenuhi dengan pohon besi hitam. Kulit tergantung di seluruh pohon, tampak sangat suram dan menyeramkan. Kelompok itu dengan hati-hati berjalan melalui hutan, menuju tempat di mana legenda mengatakan bahwa kematian pasti akan mengikuti, tanah di mana seseorang akan menghembuskan nafas terakhir mereka. Hampir tidak ada pembudidaya lain yang bisa dilihat di lapisan ke-8 api penyucian. Juga tidak ada suara lain yang terdengar di hutan. Kehancuran membuat seseorang merasakan tekanan yang ekstrim. Selanjutnya, ketika angin bertiup, banyak kulit yang lengkap bergoyang, tampak seperti hidup. Pemandangan ini membuat rambut semua orang berdiri. Namun, meskipun kelompok itu gelisah sepanjang perjalanan, tidak ada yang terjadi. Mereka tiba tepat di tepi danau nafas terakhir. Xiao Chen samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia menjadi lebih berhati-hati. Last Breath Lake pasti akan memenuhi reputasinya. Jika tidak, istilah nafas terakhir yang sekarat tidak akan menyebar begitu luas di dunia. Kelompok itu melewati pengalaman yang menakutkan tanpa kecelakaan. Saat mereka berdiri di tepi danau, mereka tidak bergerak maju. Sepanjang jalan, setiap lapisan api penyucian mengandung jenis bahaya yang berbeda. Neraka memukul kulit ini pasti tidak terkecuali. Air danau nafas terakhir jernih dan datar seperti cermin. Permukaan memancarkan jejak ki dingin yang terlihat. Ketika berdiri di tepi danau, seseorang perlu mengedarkan energi mereka untuk melawannya. Jika tidak, ketika ki dingin memasuki tubuh mereka dan berubah menjadi racun dingin, itu akan sangat bermasalah. Sungguh ki yang dingin dan padat. Kakak Xiao Chen, di mana gerbang neraka? Bagaimana kita bisa sampai di sana? Xiao Bai bertanya pada Xiao Chen sambil menatap danau yang luas. Qing Cheng telah mengatakan bahwa gerbang neraka berada di tengah danau, namun hanya permukaan danau yang datar yang mereka lihat, mereka tidak bisa melihat tanda-tanda gerbang neraka. Namun, ada sebuah pulau di tengah danau. Karena terlalu jauh, mereka hanya bisa melihat garis samar. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Kemudian, dia membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya, menangkap angin. Setelah itu, dia membentuk segel tangan dengan tangan kirinya, mengeksekusi mantra penganugerahan kehidupan. Setelah beberapa saat, sosok yang sangat mirip dengan Xiao Chen mendarat di tanah. Dengan pertumbuhan energi sihir Xiao Chen yang luar biasa, dia sekarang bisa mengeksekusi mantra penganugerahan kehidupan dengan genggaman biasa. Namun, karena bahan mentahnya bukan barang spiritual, itu tidak akan memiliki banyak kekuatan tempur. Di bawah instruksi Xiao Chen, boneka ini melompat ke udara dan bergerak di atas danau nafas terakhir. Namun, sebelum mendarat di permukaan, itu membeku menjadi patung es. Kemudian, patung es itu mendarat di air. Pada saat itu, sense spiritual Xiao Chen kehilangan koneksi dengannya. Ekspresinya berubah serius meskipun dirinya sendiri. Kong Yuan mengerutkan kening dan berkata, ki dingin ini luar biasa mengerikan. Saya percaya bahwa jika kita berjalan di atasnya, kita hanya akan mampu mengeluarkan 60 atau 70% dari kekuatan kita. Andai saja Qing Cheng ada di sini, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan ki dingin yang begitu kuat, ketika seseorang berdiri di dalamnya, seseorang harus terus-menerus mengeluarkan energi hukum untuk melindungi dirinya sendiri. Secara alami, mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan tempur penuh mereka. Xiao Chen merenungkan situasinya. Api ungu yang ganas berkumpul di mata kanannya. Dengan pikiran, Purple Thunder True Fire melesat keluar dari mata kanannya, memuntahkan Last Breath Lake. Suara mendesis datang terus-menerus dari permukaan air, uap naik tanpa henti. Danau yang jernih dengan cepat menguap. Segera, sebuah lubang besar muncul di tempat api mendarat. Namun, pusaran air yang diharapkan tidak terbentuk. Anehnya, air danau diam-diam terisi, dan danau kembali tenang. Sudahlah, kita tidak akan bisa mengetahui apapun dengan cara ini. Aku akan pergi dan melihat-lihat dulu. Kalian semua bisa datang ketika saya telah memutuskan bahwa tidak ada bahaya. Petik 2.
Tanpa menunjukkan apapun atas usahanya, Xiao Chen menyingkirkan api sejati guntur ungu dan bersiap untuk pergi secara pribadi. Yuan Shu berkata, ayo pergi bersama. Setidaknya kita bisa saling menjaga. Saya percaya bahwa gerbang neraka ada di pulau itu. Xiao Chen memikirkannya dan setuju. Mengingat kekuatan mereka, ketika mereka bekerja bersama, mereka akan mampu bersaing dengan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Ada juga kemungkinan bahwa gerbang neraka terletak di dasar tengah danau. Tepat pada saat ini, dia dengan santai melihat sekeliling dan melihat beberapa jejak kaki samar di tanah. Tanpa pengawasan ketat, ini akan sangat mudah untuk dilewatkan. Yang lain memperhatikan tatapan Xiao Chen dan dengan cepat melihat juga, menemukan keberadaan jejak kaki. Seseorang ada di sini dan bukan hanya satu orang. Xiao Chen membuat perbandingan. Jejak kaki kelompok ini sangat mirip dengan jejak kaki kelompoknya yang terdiri dari 4 orang. 2 dari orang-orang ini meninggalkan jejak kaki yang lebih redup daripada jejaknya sendiri. Terkadang, hal-hal yang ditinggalkan secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang paling jujur. Jika ini tidak dilakukan dengan sengaja, kedalaman jejak kaki dapat memberikan ukuran kekuatan dan kendali seseorang terhadap tubuhnya. Dengan menggunakan ini, seseorang dapat menentukan seberapa kuat pemilik jejak itu. Xiao Bai berkata dengan agak cemas, orang-orang ini cukup kuat. 2 dari mereka tampaknya adalah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Aku ingin tahu, apa yang mereka lakukan di sini. Mungkinkah mereka berada di sini untuk gerbang neraka juga? Yuan Shu menggelengkan kepalanya dan menjawab, seharusnya tidak demikian. 9 lapisan api penyucian melahirkan banyak api yang berhubungan dengan yin. Kelompok orang ini harus berada di sini untuk mendapatkan api yang dikaitkan dengan yin. Petik 2. Tidak ada harta karun di sepanjang Yellow Springs Road. Biasanya, tidak ada yang akan pergi ke sana tanpa alasan sama sekali. Xiao Chen segera memikirkan kelompok orang lembah dewa pengobatan. Ini akan merepotkan. Saya berharap api yang dikaitkan dengan yin yang mereka cari tidak berada di tengah danau ini. Ayo pergi. Memimpin, Xiao Chen melompat ke depan. Ada tekanan tak berbentuk di udara, mencegahnya terbang. Jadi, dia hanya bisa berjalan di permukaan danau. Ki dingin menyebar ke seluruh permukaan danau, segera membekukan kakinya. Ini benar-benar bermasalah. Xiao Chen mengedarkan energinya dan menghancurkan es. Kemudian, dia melanjutkan ke depan. Xiao Bai dan yang lainnya mengikutinya dengan cepat. Saat keempatnya melakukan perjalanan di permukaan danau, mereka harus terus-menerus menggunakan energi hukum mereka. Jika tidak, Ki dingin akan mengubahnya menjadi patung es hanya dalam beberapa saat. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa seperti ada sesuatu yang menarik kakinya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Ki yang dingin menjadi lebih padat. Namun, tarikan kuat menariknya. Baru saat itulah Xiao Chen menemukan bahwa dia salah. Itu sebenarnya tangan kerangka. Namun, seberapa kuat Xiao Chen? Gerakan santai darinya bisa mengeluarkan 3 kekuatan naga. Bagaimana dia bisa ditarik ke bawah? Dia dengan paksa menendang dengan kaki kanannya. Ada percikan, dan Xiao Chen melemparkan skeleton pantom yang seluruhnya terbuat dari tulang. Gaga, kulitku, kulitku. Kerangka itu terus menangis, kata-katanya tidak jelas. Kemudian, itu berputar di udara dan menuju Xiao Chen. Retakan, retakan. Sebelum Xiao Chen bisa bergerak, Xiao Bai, yang berada di sisinya, menghunus pedang bulu salju miliknya. Kemudian, dia mengirimkan beberapa helai pedang Ki dan memotong skeleton pantom menjadi beberapa bagian. Kakak Xiao Chen, kamu baik-baik saja? Xiao Bai bertanya karena khawatir. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja. Hei, hati-hati. Dia melihat kerangka yang hancur itu mereformasi dirinya sendiri saat mendarat di air. Kemudian, itu menyerang punggung Xiao Bai. Xiao Chen bergerak maju dengan cepat dan menembakkan seberkas cahaya dari ujung jarinya untuk menghancurkan kerangka itu menjadi bubuk lagi. Pergi, cepat. Hal-hal ini sepertinya tidak bisa mati. Petik 2. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, skeleton pantom naik satu demi satu dari permukaan danau. Mereka menghalangi kelompok itu untuk pergi, dengan menakutkan mengulangi, kulitku, kulitku. Bang, bang, bang. Xiao Chen bekerja untuk membuka jalan di depan. Dia harus berurusan dengan Ki dingin yang luar biasa dari danau serta kerangka yang terbang di depan, yang membuat kemajuan menjadi sangat sulit. The Skeleton Phantom tampaknya tidak mati, lebih terus-menerus muncul. Semakin mereka membunuh, semakin banyak yang muncul. Setelah 4 jam, mereka berhasil melakukan perjalanan tidak lebih dari 5 km. Masih ada jarak yang jauh untuk pergi ke pulau di tengah. Jika mereka kehabisan energi sebelum mencapai pulau, mereka benar-benar akan mengambil napas terakhir. The Skeleton Phantom tidak terlalu kuat. Paling-paling, mereka menyamai puncak Martial Monarchs. Namun, mereka tidak akan mati dan datang dalam jumlah besar. Seorang petapa bela diri kelas rendah yang datang ke sini akan cepat lelah.
Kong Yuan berkata dengan suara yang agak gemetar, mungkinkah kerangka orang-orang yang kulitnya dikuliti di neraka menguliti kulit semuanya dibuang ke danau ini? Kelompok itu memikirkan tentang kulit padat di hutan. Ada jumlah yang mengerikan dari mereka, setidaknya 1 juta. Tekanan tak berbentuk di udara tetap konstan. Danau nafas terakhir di bawah Xiao Chen terasa seperti penjara dengan langit sebagai atapnya dan air sebagai lantainya. Sebelum makhluk abadi ini, rasanya semua teknik bela diri, tidak peduli seberapa kuat, tidak berguna. Sebelumnya, Yuan Su dan yang lainnya mengeksekusi teknik bela diri peringkat surga yang memiliki area efek yang luas. Namun, Pantom hidup kembali dalam sekejap mata. Di sisi lain, energi hukum mereka terkuras secara signifikan. Kelompok itu mengerutkan kening setelah itu dan tidak lagi berani menggunakan energi hukum secara tidak perlu. Tepat ketika kelompok itu berpikir untuk mundur, Xiao Chen tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki lampu reinkarnasi di cincin semestanya, yang secara khusus digunakan untuk membunuh roh dan hantu. Lindungi aku akan memukul mundur Pantom ini. Mata Xiao Bai dan dua lainnya menyala. Kemudian, mereka berjaga di sisi yang berbeda, mengelilingi Xiao Chen dan tidak membiarkan skeleton Pantom mengganggunya. Lampu reinkarnasi muncul di telapak tangan Xiao Chen. Kemudian, dia dengan lembut menjentikkan jarinya, mengirimkan setetes darah esensi ke sumbu lampu. Api lentera yang bergoyang menyala. Cincin cahaya muncul di belakang lampu kuno. Saat Xiao Chen menggunakan energi sihirnya, sosok ilusi dalam cahaya perlahan menjadi berbeda. Dao yang abadi membawa kehidupan, membersihkan dosa banyak orang, ketika membaca kitab suci sekali. Orang bijak di dunia memujinya karena baik hati, ketika membaca tulisan suci 2 kali. Tulang-tulang yang layu menjadi hidup ketika membaca kitab suci 3 kali, dosa dibersihkan, dan seseorang mengalami reinkarnasi. Sosok ilusi memancarkan atmosfer abadi. Dia membuka mulutnya dan membaca kitab suci misterius, yang berisi dao hantu bereinkarnasi dan kekuatan untuk membersihkan masa dosa. Ribuan skeleton Pantom tiba-tiba berhenti bergerak dan hancur. Gumpalan cahaya spiritual yang lembut membubung ke langit. Cahaya spiritual ini mengambil bentuk manusia. Beberapa tampak seperti sarjana, beberapa pedagang, beberapa orang ksatria, dan banyak lainnya, menunjukkan dunia fana di bawah surga. Kulit di pohon semua mulai terbakar juga. Api besar berkobar di seluruh hutan. Sepertinya neraka memukul kulit menghilang. Jika jalan reinkarnasi masih ada, roh-roh ini akan meninggalkan kepahitan ini dan bereinkarnasi. Namun, sekarang setelah jalannya rusak, roh-roh ini hanya akan menghilang. Ketika Xiao Bai dan yang lainnya melihat ini, mereka semua sangat heran. Mereka tidak menyangka Pantom yang pantang menyerah menghilang begitu saja. Xiao Chen menghabiskan hampir semua energi sihirnya untuk membersihkan semua skeleton Pantom di seluruh danau nafas terakhir. Dia berdiri dan mengingat lampu reinkarnasi kembali ke tangannya. Kemudian dia berkata, "Ayo pergi. Kami mungkin sudah mengejutkan orang-orang di pulau itu. Kita harus bergerak cepat, jadi kita tidak berakhir bentrok dengan mereka." Tanda pisah. Di pulau di tengah danau, Tuan Wei dari Lembah Kedokteran Dewa, Gongsun Hualong, dan Molian, seorang petapa bela diri tingkat Grandmaster yang hebat dari tubuh fisik, melihat api yang jauh. Wajah mereka semua mengungkapkan keheranan. Kelompok pembudidaya di belakang mereka bertiga tercengang melihat pemandangan ini juga. Apa yang sedang terjadi? Kulit di pohon semuanya terbakar. Mungkinkah seseorang membersihkan Pantom di Last Breath Lake? Tuan Wei mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Entah orang itu menerima warisan teknik bela diri sekte Buddhis, atau dia memiliki harta karun rahasia yang bahkan lebih kuat daripada cermin pembunuh jiwa di tanganku. Gongsun Hualong melihat sekeliling, wajah tuanya menunjukkan ekspresi seram. Dia menebak, itu pasti harta karun rahasia yang menargetkan makhluk tipe roh. Di dunia ini, hanya ada beberapa teknik bela diri Buddhis yang kuat. Tidak mungkin seseorang yang mengetahuinya akan datang ke 9 lapisan api penyucian. Setelah dia menyuarakan tebakan ini, ketiganya mulai tertawa bersama. Tuan Wei berkata, seperti kata pepatah, datang pada saat yang paling tepat lebih baik daripada datang lebih awal. Dengan harta karun rahasia itu, kita akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk berurusan dengan jiwa iblis tulang emas itu. Tuan Wei memandang Gongsun Hualong dan Molian, yang berada di sampingnya. Dua teman lamaku, siapa yang akan pergi? Sebelum Gongsun Hualong bisa menjawab, Molian melompat masuk, berkata, haha, serahkan orang ini padaku untuk ditangani. Jangan datang dan rebut ini dariku. Suara mendesing. Tepat setelah Molian berbicara, dia mendorong dengan satu kaki dan melesat seperti anak panah. Dengan lompatan ini, dia melakukan perjalanan beberapa kilometer, menghilang dari pandangan keduanya. Gongsun Hualong dan Tuan Wei sama sekali tidak menganggap perilaku Molian aneh. Di domain hantu, faksi Raja Hantu dan Permaisuri Hantu seperti air dan api. Dalam beberapa tahun terakhir, faksi Permaisuri Hantu mengandalkan pemurnian roh,
mendapatkan pengaruh yang meningkat di domain hantu. Gesekan antara kedua faksi juga beralih dari konflik terselubung ke konflik terbuka, yang terus meningkat. Jika para pembudidaya dari faksi lawan bertemu di luar sendirian, mereka pasti akan saling membunuh. Sebagai anggota inti dari faksi Raja Hantu, ketika Mulian mendengar ada harta karun rahasia yang bisa membunuh roh, dia secara alami menjadi sangat bersemangat. Gongsun Hualong bertanya, Tuan Wei, bisakah Anda benar-benar tega melakukan ini? Anda benar-benar setuju untuk memberikan cermin pembunuh jiwa kepada Mulian sebagai hadiahnya untuk membantu. Harta karun rahasia yang bekerja melawan roh sangat berharga dan langka. Tuan Wei menjawab dengan gembira, itu bukan masalah. Itu hanya replika. Dari kelihatannya sejauh ini, itu sepadan. Tanpa bantuan Mulian, kita tidak akan tiba di lapisan ke-8 api penyucian dengan begitu cepat dan melintasi danau nafas terakhir dengan mulus. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menunggu dia kembali sebelum menyerang? Atau haruskah kita mulai duluan? Jiwa iblis tulang emas ini tidak mudah untuk dihadapi. Mari kita mulai dulu dan mengujinya terlebih dahulu. Ketika Mulian datang, akan lebih mudah bagi kita untuk membunuhnya. Setelah Gongsun Hualong mendengar ini, dia menoleh dan melihat gundukan gelap gulita 5 km jauhnya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Bunga putih bersih di gundukan hitam pekat itu bermekaran dengan indah. Ada nyala api yang tampak seperti cairan es di tengah bunga, berkelap-kelip di antara kelopak bunga. Tidak jauh dari gundukan itu tergeletak kerangka emas yang sepenuhnya memegang sabit besar. Tampaknya dalam tidur nyenyak. Rahang kerangka itu bergerak ke atas dan ke bawah, sesekali menghembuskan gumpalan api hitam yang membakar udara, membentuk gumpalan besar awan hitam. Awan melayang di atas gundukan itu, selalu ada. Tatapan Gongsun Hualong berubah serius. Kemudian, dia mengeluarkan satu set battle armor biru, yang dia tempatkan dengan hati-hati di berbagai bagian tubuhnya, sebelum mengeluarkan tombak hitam yang berat. Akhirnya, dia mendorong tanah dan terbang ke gundukan tanpa suara. Memegang cermin pembunuh jiwa, Tuan Wei mengikuti di belakang dengan cepat. Para pembudidaya dari lembah Dewa Obat menyebar menjadi formasi setengah lingkaran dengan dua sayap untuk menopang. Semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat berhati-hati, tidak berani ceroboh sama sekali. Tiba-tiba, api hitam menyala di rongga mata yang berlubang dari jiwa iblis tulang emas seperti baru saja bangun dari tidur nyenyak. Bang! Jiwa iblis tulang emas berdiri dalam sekejap. Cahaya keemasan berbentuk bulan sabit muncul di sabit di tangannya. Kemudian, itu menangkis serangan diam-diam Gongsun Hualong. Gongsun Hualong kalah dalam kompetisi kekuatan fisik ini. Jiwa iblis tulang emas menjatuhkannya sejauh 1 kilometer, dan tangan kanannya, yang memegang tombak, terasa agak mati rasa. Tanpa berkata apa-apa, Tuan Wei menyerang dalam sekejap. Martial Sage tingkat Grandmaster di belakang mulai beraksi pada saat yang sama. Intensitas pertempuran langsung menggeser gigi lain. Namun, tidak ada pihak yang bisa meraih kemenangan pasti dalam waktu singkat. Tanda pisah. Di bagian lain danau nafas terakhir, Xiao Chen dan kelompoknya melesat menuju pulau di tengah setelah danau menjadi aman. Tanpa skeleton pantom menghalangi mereka, kecepatan mereka pulih kembali normal. Kelompok itu tiba di pulau dalam 15 menit. Namun, sebelum mereka bisa mengatur napas, ekspresi mereka berubah. Mulian, yang bergegas mendekat, pada awalnya tercengang. Kemudian dia berkata dengan gembira, teman kecil, sepertinya nasib kita terikat bersama. Keributan sebelumnya pasti ulahmu. Xiao Chen merasa sangat tidak beruntung. Namun, dia tidak terlalu bingung. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, kami tidak diragukan lagi ditakdirkan. Kurang dari sebulan, kita bertemu lagi. Memang, keributan sebelumnya adalah karena junior ini. Petik 2. Orang tua ini dalam suasana hati yang baik hari ini. Serahkan harta karun rahasia yang berhubungan dengan roh dan setengah dari gunting naga banjir. Kalau begitu, kamu boleh pergi. Orang tua itu sebenarnya dalam suasana hati yang baik. Keributan yang disebabkan oleh harta karun rahasia sebelumnya menyaingi cermin pembunuh jiwa yang asli. Jika Mulian dapat memperolehnya dan memberikannya kepada Raja Hantu Gunung Timur, dia pasti akan menerima bantuan Raja Hantu, mungkin cukup sehingga Raja Hantu dapat secara pribadi membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya ke alam semu kaisar sehingga dia kehilangan harapan mencapai. Ada preseden penghargaan seperti itu. Mengingat kekuatan Raja Hantu Gunung Timur yang tak terduga, dia bisa mengangkat seseorang menjadi kaisar semu setelah membayar harga tertentu. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa harta yang disajikan sepadan dengan harga yang harus dibayar oleh Raja Hantu. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, kamu mungkin dalam suasana hati yang baik, tapi aku tidak. Jika kamu menghilang dari pandanganku sekarang, aku bisa berpura-pura tidak melihatmu. Mulian tidak bisa menahan tawa keras. Raja berjubah putih Xiao Chen, aku mendengar namamu dari Tuan Wei dari Lembah Dewa Kedokteran. Mendengar tentang Anda tidak sebaik melihat Anda secara langsung. Anda benar-benar luar biasa arogan.
Namun, sebelum saya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Setelah tawa Molian berakhir, dia melepaskan ki yang membunuhnya. Suaranya terdengar menusuk tulang, tanpa sedikit pun emosi. 10 gumpalan energi berbentuk naga berenang di belakang Molian, menendang angin kencang yang bertiup kemana-mana, badai mendahuluinya saat dia melepaskan aura mengerikan dari tubuhnya. 10 kekuatan naga dan ini hanya kekuatan paling dasar Molian. Dia bisa menyerang dengan 10 kekuatan naga, 50.000 ton kekuatan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan mengerikan dari seseorang yang menjadi martial sage melalui tubuh fisik. Jika kamu bisa menahan pukulan biasa dariku, aku tidak akan mempersulitmu lagi. Xiao Bai menatap Xiao Chen dengan cemas. Kemudian dia mengirim proyeksi suara, kakak Xiao Chen, jangan dengarkan dia. Pukulannya dapat melepaskan 10 kekuatan naga, sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Xiao Chen tersenyum hangat dan mengirim kembali proyeksi suara, Xiao Bai, jangan khawatir. Anda, Saudara Yuan, dan Saudara Kong harus mundur beberapa langkah. Hanya melihat. Mati, melihat Xiao Chen mengambil sikap dan 3 lainnya mundur, Molian tidak bisa menahan senyum dingin. Dia meneriakkan seruan perang dan menyerbu dengan kecepatan kilat. Energi berbentuk naga dibebankan ke atas ke segala arah. Dragon Might yang melonjak menyebar ke seluruh radius 5 km. Saat dia meninju, itu seperti barisan pegunungan sejauh 50 km yang tercabut dan jatuh dari langit. Xiao Chen tidak merasa bingung. Ketika dia yakin bahwa pihak lain hanya menggunakan 10 kekuatan naga, bibirnya melengkung membentuk senyuman dingin yang sama. Kemudian, dia mengeksekusi Myriad Heaven Divine Fist, Deities Descending. Cahaya surgawi turun dari surga yang jauh dan memasuki tubuh Xiao Chen. Auranya melonjak, namun, sebelum mencapai puncaknya, dia menahannya untuk tidak mendaki lebih jauh. Dari 10 kali lipat peningkatan kecakapan tempur, Xiao Chen hanya menggunakan 70%, dengan sengaja menekan 30%. Naga meraung saat 20 gumpalan energi berbentuk naga terbentuk di belakangnya. Dragon Might yang melonjak langsung menekan Dragon Might dari 10 gambar naga Molian. Jantung Molian berdebar kencang saat dia mengutuk dalam hati, sial, 20 Dragon Force. Bocah ini menipuku, sosoknya melintas saat dia mencoba mundur. Namun, Molian telah bergegas dengan kecepatan kilat sebelumnya, tiba di depan Xiao Chen dalam sekejap. Sekarang dia berubah pikiran, bagaimana dia masih punya waktu untuk mundur. Xiao Chen melangkah maju dan dengan mudah menyusul. Kemudian, dia meninju dengan tangan kanannya. 20 naga meraung bersama. Mereka bergabung menjadi satu dan meletus keluar. Molian memuntahkan darah, dan kekuatan besar di belakangnya hancur. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan keras seperti karung pasir. Retakan mekar di sekelilingnya, menyebar ke kejauhan. Langit dan bumi bergetar saat Dragon Might membanjiri. Luka meletus di wajah Xiao Chen, meneteskan darah. Wajahnya yang halus tampak sangat mengerikan. Retakan kecil muncul di seluruh tulangnya saat rasa sakit menyebar tanpa suara. Namun, mata Xiao Chen setenang air jernih. Dia berdiri tegak, lurus seperti pohon pinus, rambutnya berkibar. Dia tidak bergerak satu langkah pun. Saat Xiao Chen menatap Molian yang tidak percaya, dia berkata dengan tenang, seperti kata pepatah, sebuah kata yang diucapkan sudah lewat. Seperti yang Anda katakan, Anda dapat enyah sekarang. Petik 2. Kemarahan melintas di mata Molian saat dia memuntahkan darah lagi dan berdiri dalam keadaan menyesal. Molian menekan luka di tubuhnya saat dia berkata dengan dingin, bagus, aku meremehkanmu. Anda juga seorang kultivator tubuh fisik. Namun, Anda jelas menggunakan teknik rahasia dengan pukulan ini. Orang tua ini tidak percaya bahwa kamu akan berani melakukan pukulan yang sama lagi. Xiao Chen tersenyum mengejek. Apa yang salah? Apakah Anda berniat untuk menarik kembali kata-kata Anda? Haha, aku akan membunuhmu. Lalu, siapa yang akan tahu bahwa aku mengingkari janjiku? Apakah Anda tidak yakin? Hari ini, aku akan menggertakmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu bukan satu-satunya yang bisa meledak dengan 20 Dragon Force. Molian tidak lagi berani meremehkan Xiao Chen, jadi dia bersiap untuk menggunakan teknik rahasia untuk menggandakan kekuatan tempurnya. Bahkan jika dia memperburuk luka fisiknya, dia harus mengakhiri Xiao Chen. Kalau tidak, jika dia membiarkan Xiao Chen menjadi dewasa, maka penyesalan akan sangat terlambat. Molian telah memperhatikan bahwa Xiao Chen tidak akan berani menggunakan Dewa Turun untuk meledak dengan 20 kekuatan naga lagi dalam waktu singkat. Namun, Xiao Chen tidak berniat untuk berbenturan langsung dengan pihak lain sejak awal. Dia di sini untuk menggertak orang lain. Xiao Chen menunjuk keningnya sendiri dan dengan cepat membangunkan klon wasiat yang diberikan Kaisar Langit tertinggi kepadanya. Aura berat perlahan menyebar darinya. Ekspresi Molian berubah drastis. Dia bergumam, ini adalah Emperor Smite.
Anda memiliki kehendak kaisar bela diri. Petik 2. Xiao Chen tersenyum lembut dan berkata, tebakanmu benar. Hari ini, bukan kamu yang menggertakku. Sebaliknya, akulah yang menggertakmu. Jika Anda tidak yakin, saya akan membuat Anda mengerti bahwa Anda benar-benar tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, klon Kaisar Langit tertinggi ditembakkan dari dahinya. Kemudian, Cloning Wasiat menyipitkan matanya, dan Emperor Smite berkumpul. Hanya auranya saja yang berhasil menjatuhkan Molian ke udara. Auranya runtuh, dan dia melarikan diri dalam keadaan menyesal, tidak berani berhenti sama sekali. Kaisar bela diri dapat dibagi menjadi 3 tahap, surgawi kecil, surgawi besar, dan penguasa. Kekuatan Kaisar bela diri surgawi yang lebih besar akan meningkat ke tingkat lain dengan setiap kesengsaraan yang mereka alami. Setelah mereka menyelesaikan 8 kesengsaraan, mereka akan menjalani 1 kesengsaraan sovereign untuk menjadi sovereign martial emperor. Tidak peduli Kaisar bela diri macam apa yang menciptakan klon wasiat, itu akan mampu membunuh petapa bela diri tingkat Grandmaster yang hebat seperti Molian dengan mudah. Kaisar Langit Tertinggi, Ying Zongtian, adalah kaisar bela diri surgawi yang lebih besar yang telah menyelesaikan 8 kesengsaraan. Cloning wasiat yang dia tinggalkan dengan Xiao Chen tidak akan memiliki masalah membunuh Molian. Molian sangat ketakutan hingga jiwanya hampir menghilang, semangat juangnya padam sepenuhnya. Saat dia merasakan Emperor Smite, dia bahkan lupa untuk memblokir, sehingga dia dikirim terbang. Dia memuntahkan darah dan sadar. Dia memucat dan dengan cepat melarikan diri tanpa mengatakan apa-apa lagi. Setiap kali dia mendorong tanah, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyebar seperti jaring laba-laba. Namun, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Keempatnya melihat cipratan darah yang besar 5 km jauhnya. Kecuali komplikasi, klon kehendak Kaisar Langit Tertinggi telah menghancurkan Molian sampai mati, bahkan tidak meninggalkan tulang. Yuan Shu merasa sedikit menyesal. Dia bertanya, Xiao Chen, bukankah agak sia-sia menggunakan wasiat Kaisar Langit Tertinggi? Selain Xiao Chen, Yuan Shu, Xiao Bai, dan Kong Yuan semuanya adalah talenta luar biasa yang berdiri di puncak generasi muda Vianrace. Sementara tidak ada seorang pun di kelompok mereka yang memiliki banyak peluang melawan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat dalam 1 lawan 1, jika mereka bekerja bersama, termasuk Xiao Chen, mereka akan mampu melakukan perlawanan. Padahal, peluang kemenangan mereka cukup bagus, setidaknya 60%. Wajah Xiao Chen tampak normal. Dia saat ini pulih dari kerusakan dari menggunakan 20 Dragon Force. Luka di permukaan sudah sembuh semua. Sekarang, hanya beberapa retakan kecil di tulang Xiao Chen yang tersisa, perlahan sembuh. Namun, selama dia tidak mengeluarkan 20 Dragon Force dalam waktu dekat, dia akan pulih sepenuhnya tak lama kemudian. Xiao Chen melihat ke arah dari mana Molian berasal. Kemudian, dia menjawab, apakah itu layak atau tidak akan tergantung. Jika kita dapat merebut api yang dikaitkan dengan Yin yang menjadi perhatian orang-orang itu akan sangat berharga bagiku. Petik 2. Dia telah menduga bahwa jejak kaki di sisi danau nafas terakhir sebelumnya adalah milik orang-orang lembah dewa kedokteran di sini untuk mencari api yang dikaitkan dengan Yin. Namun, kelompok lembah dewa kedokteran hanya memiliki 1 petapa bela diri tingkat Grandmaster yang hebat sementara jejak kaki menunjukkan bahwa ada 2 dari mereka. Hanya setelah Xiao Chen melihat Molian barulah dia mengetahuinya. Sekarang, dia yakin bahwa mereka yang mendahului kelompoknya adalah orang-orang lembah dewa kedokteran. Di sisi lain, dia masih tidak tahu mengapa Molian bergabung dengan mereka. Nyala api yang dikaitkan dengan Yin yang dikirim oleh orang-orang lembah dewa kedokteran ke martial sage tingkat Grandmaster yang hebat untuk diambil pasti akan memiliki tingkat tinggi. Lunar True Flame milik Xiao Chen tidak membaik selama beberapa waktu. Akibatnya, keseimbangan diagram api Taiji Yin yang antara Yin dan Yang hilang. Xiao Chen belum bisa mengeluarkan kekuatan terbesar dari diagram api Taiji Yin yang untuk waktu yang lama. Sekarang, sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya di hadapannya. Secara alami, Xiao Chen tidak mau membiarkan Molian lolos dan mempertaruhkan 2 orang bijak bela diri tingkat Grandmaster bergabung. Mendapatkan api yang dikaitkan dengan Yin akan jauh lebih bermasalah seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan Xiao Chen, sisanya mengerti. Jadi, itu sebabnya. Xiao Bai berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya pernah membaca dalam penelitian ayah adopsi bahwa tingkat tertinggi dari api yang dikaitkan dengan Yin di 9 lapisan api penyucian adalah api salju es. Namun, tidak ada yang berhasil menemukannya untuk waktu yang lama. Ada kemungkinan bahwa kelompok orang ini ada di sini untuk Ichi Snow Flame. Yuan Shu mengangguk dan berkata, api salju es ini berada di peringkat 10 besar di antara api yang dikaitkan dengan Yin. Memang layak untuk bergerak. Petik 2. Kong Yuan adalah orang yang terburu. Dia berkata dengan cepat, kalau begitu, apa yang kita tunggu?
Mari kita bergegas. Jika kita terlalu lambat, api yang dikaitkan dengan Yin mungkin akan direnggut. Yuan Shu tersenyum dan berkata, dasar bodoh. Jika api yang dikaitkan dengan Yin begitu mudah ditundukkan, api itu pasti sudah ditundukkan sejak lama. Saya percaya mereka sekarang sedang menunggu petapa bela diri tingkat Grandmaster yang hebat dari balap hantu ini untuk merebut harta karun rahasia Xiao Chen dan kembali untuk membantu. Kami tidak perlu terburu-buru. Semakin sengit pertarungan antara mereka dan Pantom yang menjaga api yang dikaitkan dengan Yin, semakin baik. Kami hanya bisa mendapatkan keuntungan dari pertempuran mereka. Petik 2. Xiao Chen tersenyum, setuju dengan pendapat Yuan Shu. Dia berkata, ayo pergi. Kita dapat mengambil waktu kita dan berjalan. Jika kita terlalu cepat dan mengejutkan mereka, itu tidak baik. Keempatnya melakukan perjalanan dengan santai, berjalan ke arah dari mana Mo Lian berasal. Setelah 1 jam, mereka akhirnya mendengar suara pertempuran yang intens. 1 jam kemudian, adegan pertempuran 5 km jauhnya muncul di depan mereka. Mereka dengan cepat menyembunyikan diri. Kelompok itu melihat kerangka yang benar-benar emas memegang sabit besar yang bertarung dengan langkah cepat dengan seorang lelaki tua yang mengenakan battle armor dan mengacungkan tombak panjang. Jelas bahwa lelaki tua di battle armor berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena seseorang di samping yang sesekali mengirimkan cahaya terang ke jiwa iblis tulang emas dari cermin kuno di tangannya, Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat tidak akan mampu bertahan dan akan melarikan diri sejak lama. Beberapa mayat yang tampak tragis tergeletak di tanah, semuanya dipotong menjadi 2. Tatapan Xiao Chen langsung mengarah ke gundukan itu. Ketika dia melihat Ichi Snow Flame yang luar biasa, dia mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Itu memang Ichi Snow Flame, salah satu dari 10 api teratas yang dikaitkan dengan Yin. Setelah Lunar True Flame mengkonsumsinya, Lunar True Flame akan mampu menandingi Purple Thunder True Fire saat ini. Ketika itu terjadi, kekuatan diagram api Taiji Yin yang akan semakin kuat. Di masa depan, dia akan dapat memastikan keselamatannya sendiri ketika menghadapi Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat. Xiao Chen memindai seluruh medan perang di langit. Setelah itu, dia menemukan metode untuk menangani ini. Dia berkata, nanti, aku akan memblokir jiwa iblis tulang emas. Xiao Bai, bantu aku mengambil Ichi Snow Flame. Bagaimana dengan mereka berdua di udara? Sebuah busur muncul di tangan Xiao Chen. Kemudian dia mengeluarkan Starbreaker Arrow terakhir dan berkata dengan lembut, mereka akan segera mati. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan nanti, kami akan dapat mengambil kembali api salju es tanpa menderita cedera apapun. Petik 2. Dia menarik tali busur, menggunakan 3 Dragon Force. Saat dia perlahan menarik tali busur ke belakang, anggota badan busur itu berderit. Sekarang, dia samar-samar bisa merasakan batas dari busur pembunuh jiwa. Kekuatan Soul Slayer Bow meningkat dengan jumlah Vital Ki. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah barang biasa, pada akhirnya akan ada batasnya. Namun, dengan kekuatan 15.000 ton dan panah pemecah bintang, Xiao Chen pasti akan mampu mengalahkan Tuan Wei lembah kedokteran dewa dalam 1 tembakan jika dia menangkapnya lengah. Melihat sikap dan niat Xiao Chen untuk membunuh kedua orang itu sekaligus, Xiao Bai dan 2 lainnya tidak bisa menahan napas dalam perhatian penuh. Jika tembakan ini berhasil, keseimbangan pertempuran di udara akan runtuh. Tuan Wei dan Gongsun Hualong masih bertahan dengan getir di udara, dengan cemas menunggu kembalinya Mo Lian. Saat pertempuran sengit berlanjut, Gongsun Hualong melakukan yang terbaik untuk menjatuhkan jiwa iblis tulang emas. Namun, dia memuntahkan seteguk darah tanpa sadar, kulitnya memucat setelah itu. Tuan Wei dengan cepat mengaktifkan cermin pembunuh jiwa. Sebuah cahaya terang ditembakkan, dan api membakar tubuh jiwa iblis tulang emas, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Meskipun api menghalangi jiwa iblis tulang emas untuk mengejar Gongsun Hualong, api itu tidak menimbulkan luka yang berarti padanya. Ketika nyala api padam, ia mengisi ulang lagi. Tuan Wei, saya akan menunggu selama 15 menit lagi. Jika Mo Lian masih belum datang, orang tua ini hanya bisa mundur, kata Gongsun Hualong dengan cemas. Menggunakan waktu Tuan Wei membelinya, dia menelan pil obat kelas Sage lain untuk menyembuhkan luka. Meskipun Gongsun Hualong menggunakan pil obat kelas Sage, dia sudah mengkonsumsi banyak, jadi efeknya jauh lebih lemah. Tuan Wei berkeringat banyak, jiwa iblis tulang emas jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia duga. Orang lain yang dia bawa semuanya mati dalam beberapa saat. Sekarang, hanya Gongsun Hualong dan dirinya yang tersisa. Jika bukan karena cermin pembunuh jiwa di tangannya, dia pasti sudah mati beberapa kali. Mendengar bahwa Gongsun Hualong bermaksud untuk mundur, Tuan Wei berkata dengan cepat, jangan terburu-buru. Kami sudah melukai jiwa iblis tulang emas ini. Tunggu sebentar lagi, ini akan berakhir ketika Mo Lian tiba. Melihat api di jiwa iblis tulang emas perlahan memudar, Gongsun Hualong mendengus dingin dan berkata, kamu bisa terus bermain dengan jiwa iblis tulang emas sendiri.
Orang tua ini tidak memiliki cukup kehidupan untuk melanjutkan ini. Setelah 15 menit lagi, orang tua ini akan pergi. Tuan Wei merasa bertentangan. Haruskah dia menaikkan hadiahnya lagi? Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang, dan dia menoleh untuk melihat. Ledakan. Sebelum Tuan Wei bisa melihat dengan jelas apa itu, darah keluar dari antara bibirnya. Dia menemukan lubang seukuran mangkuk berdarah di dadanya, dan kekuatan hidupnya perlahan memudar. Rompi pelindung dalam yang dibeli Tuan Wei dalam jumlah besar tidak membantu sama sekali. Situasi berubah begitu tiba-tiba, mengejutkan Gongsun Hualong, kelopak matanya berkedut dan pikirannya kosong sejenak. Pada saat dia memulihkan akalnya, api pada jiwa iblis tulang emas telah lenyap. Itu mengacungkan sabitnya dan menyerang dengan kecepatan kilat, menerangi langit saat melakukannya. Ekspresi Gongsun Hualong berubah drastis. Dia memblokir dengan tergesa-gesa, dan tombak di tangannya patah. Cahaya keemasan turun, dan battle armor di dadanya terbelah dua dan jatuh dari tubuhnya. Dia merasakan Deatki bergerak di sekitar tubuhnya. Tubuhnya hampir terpotong menjadi dua. Dia memuntahkan darah dan segera mencoba melarikan diri. Namun, saat Gongsun Hualong berbalik, dia mendengar raungan 10 naga surgawi datang dari belakang. Hujan turun dan langit berubah warna. Sepertinya Xiao Chen merencanakan segalanya. Tepat setelah jiwa iblis tulang emas melukai Gongsun Hualong, Xiao Chen menggunakan 10 kekuatan naga dan memukul dada Gongsun Hualong tanpa ampun. Kegentingan, kegentingan, suara tulang rusuk Gongsun Hualong yang patah memenuhi udara. Dia bahkan tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya sebelum lubang berdarah muncul di dadanya. Kemudian, dia jatuh ke tanah seperti bola meriam. Ini giliran kita, Kong Yuan tersenyum lembut. Kemudian, 12 bulu merak suci terbuka dalam cahaya di belakang punggungnya. Bersama dengan Yuan Shu, dia menuju Gongsun Hualong yang sudah terluka parah. Di sisi lain, Xiao Bai mendorong dengan kakinya dan mendarat di gundukan di samping Ichi Snow Flame. Setelah mengirim Gongsun Hualong terbang dengan satu pukulan, Xiao Chen harus menghadapi jiwa iblis tulang emas yang mengerikan sendirian. Jiwa iblis tulang emas ini adalah sesuatu yang Gongsun Hualong dan Tuan Wei tidak bisa lakukan bahkan setelah bekerja sama dan telah memaksa mereka untuk mundur beberapa kali. Meskipun Xiao Chen memiliki lampu reinkarnasi, dia tidak berani gegabah. Namun, ada kabar baik. Gongsun Hualong dan Tuan Wei telah berhasil melukai jiwa iblis tulang emas ini. Jadi tidak lagi dalam kondisi puncaknya. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas dan memblokir jiwa iblis tulang emas, yang bersiap untuk menyerang Xiao Bai. Dengan satu lambaian tangannya, sabit besar di tangan jiwa iblis tulang emas yang suram berubah menjadi cahaya redup yang terbang ke arahnya. Cepat, hanya kata, cepat, yang muncul di benak Xiao Chen. Dia dengan cepat mengedarkan energinya dan mewujudkan pedang dao yang sempurna, menggunakan tubuhnya sebagai pedang, telapak tangannya sebagai pedang. Xiao Chen meretas dengan telapak tangannya, memblokir sabit besar jiwa iblis tulang emas dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Deatki yang padat dan sangat murni melonjak keluar. Pada saat ini, niat pedang yang dikumpulkan Xiao Chen di tubuhnya hancur saat bersentuhan dengan energi dari sabit. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Xiao Chen. Dia dengan cepat beralih gerakan, menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan bahunya sebagai ujung pedang. Ketika kekuatan tidak mencukupi, teknik dibuat untuk itu. Xiao Chen memukul sabit dengan telapak tangannya, dan bahunya menjadi seperti ujung pedang, bersinar terang sempurna saat dia menabrak dada jiwa iblis tulang emas. Bang! Jiwa iblis tulang emas terbang mundur 1 kilometer dengan beberapa tulang rusuk patah. Seperti yang diharapkan, tulang rusuk yang patah pada jiwa iblis tulang emas terhubung kembali dalam waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berkedip. Kemampuan konyol ini bahkan membuat kemampuan penyembuhan Xiao Chen menjadi malu. Melihat jiwa iblis tulang emas akan menyerang lagi, Xiao Chen menekan Deatki di tubuhnya. Kemudian, dia melotot dan membuang lampu reinkarnasi. Dia menjentikkan setetes darah esensi dari ujung jarinya dan menyalakan sumbu lampu. Sosok bijak ilusi dalam cahaya mulai membaca kitab suci pembersihan dosa. Kitab suci kuno berisi kekuatan untuk membersihkan dosa dan karenanya jiwa yang tidak murni dari jiwa iblis tulang emas. Tubuh jiwa iblis tulang emas langsung menciptakan dua sosok ilusi dengan warna berbeda, satu hitam dan satu putih. Jelas, mereka mewakili kebaikan dan kejahatan. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak dimulai. Seseorang berusaha untuk membebaskan dirinya dari kekhawatiran duniawi, yang lain berusaha untuk tenggelam dalam kebejatan. Xiao Chen sedikit memucat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu pantom yang berjuang begitu kuat. Kitab suci pembersihan dosa yang dibaca sosok di lampu reinkarnasi tampaknya tidak mampu menekan iblis ini. Hatinya tenggelam. Dia tidak bisa tidak meningkatkan kecepatan sirkulasi energi hukumnya. Cincin cahaya ungu perlahan muncul di belakangnya. Nyala api yang berayun di sumbu lampu reinkarnasi berkobar. Xiao Chen menunduk dan melihat ke bawah. Xiao Bai melambai padanya, setelah mendapatkan Ichi Snow Flame.
Yuan Su dan Kong Yuan juga melambai. Mereka sudah berurusan dengan Gongsun Hualong yang terluka parah dan melemah. Mengingat kekuatanku, aku tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu dekat. Aku seharusnya tidak mempedulikannya untuk saat ini, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Tatapannya berkeliaran di seluruh jiwa iblis tulang emas. Pertempuran antara sosok hitam dan putih sudah mencapai tingkat pijar. Terkadang, sisi baik akan ada di depan. Jiwa iblis tulang emas mengeluarkan aura lembut saat itu terjadi. Terkadang, sisi jahat akan muncul di depan, aura mengerikan yang sangat besar membumbung ke langit. Baik dan jahat bertukar posisi beberapa kali. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan itu ketika sisi baik dari jiwa iblis tulang emas memegang keuntungan. Dia membuka tangannya dan menarik kembali lampu reinkarnasi sebelum berbalik dan terbang. Ayo pergi, Xiao Chen memanggil 8 tandu hantu. Xiao Bai dan yang lainnya sudah menunggu sangat lama. Sosok mereka melintas saat mereka dengan cepat masuk. Dia mengendalikan 8 tandu hantu untuk mempercepat menuju pusat pulau. Setelah kehilangan kekuatan lampu reinkarnasi untuk membersihkan dosa, kebajikan yang datang dari jiwa iblis tulang emas berlangsung beberapa saat sebelum menghilang, tidak pernah muncul lagi. Ketika jiwa iblis tulang emas melihat gundukan kosong di dekatnya, ia meraung marah dan mengamuk, menghancurkan sekelilingnya. 1 kilometer jauhnya, 2 sosok turun. King Cheng dan seorang lelaki tua berjubah biru, yang diam-diam mengikuti kelompok Xiao Chen, muncul di udara. Ketika mereka melihat jiwa iblis tulang emas yang mengamuk, mereka tercengang. Tidak heran Nona muda melihat orang ini dengan cara baru. Jika harta karun rahasia tanahnya di tangan Raja Hantu, itu akan menjadi bencana, kata lelaki tua itu, terperangah. King Cheng mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja keluar dari kultivasi tertutup selama sebulan. Saat dia memasuki lapisan api penyucian ke-8, dia melihat seluruh hutan terbakar. Dia juga merasakan pantom abadi di Last Breath Lake menghilang. Itu seperti keajaiban, semua pantom di Last Breath Lake telah dibersihkan. King Cheng tercengang. Dia lupa bahwa Xiao Chen memiliki harta karun rahasia itu. Terlebih lagi, dia tidak menyangka itu bisa meledak dengan kekuatan mengerikan seperti itu. Sambil tersenyum, lelaki tua berjubah biru itu melanjutkan, dia menggunakan klon wasiat untuk membunuh Molian dan menyinggung Xie Zixuan. Dia sudah benar-benar menyinggung faksi Raja Hantu. Ini memberi kita kesempatan untuk menariknya ke pihak kita. King Cheng sedikit mengangguk dan bertanya, apakah kamu sudah mendapatkan rumput pengembalian jiwa? Ya, Jiang Chengxi menyerahkannya kepadaku saat nona muda berkultivasi secara tertutup. Pria tua berjubah biru itu mengeluarkan sebuah kotak brokat dan membukanya, memperlihatkan tangkai Soul Returning Grace berwarna hijau giok. King Cheng menerimanya dan mengungkapkan senyum puas di wajahnya. Dia berkata, kamu bisa kembali. Saya berencana untuk pergi ke Yellow Springs Road sendirian bersama mereka. Nona muda, belum ada yang pergi ke Yellow Springs Road selama bertahun-tahun. Kami tidak tahu bahaya apa yang ada di sana. Biarkan lelaki tua ini menemanimu ke sana, kata lelaki tua berjubah biru itu dengan cemas. Namun, King Cheng tampaknya tidak peduli. Aku sudah datang ke danau nafas terakhir. Bahaya apa yang bisa terjadi di Yellow Springs Road? Jika ada, saya akan kembali saja. Saya sudah lama ingin melihat apakah reinkarnasi masih ada di sisi lain jembatan ketidakberdayaan. Melihatnya begitu mendesak, lelaki tua berjubah biru itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil cuti. Tanda pisah. Di dalam 8 tandu hantu, Xiao Bai merasa sangat bersemangat. Mereka berhasil membunuh martial sage tingkat Grandmaster yang hebat bahkan tanpa goresan. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak pernah berani bayangkan sama sekali. Emosi Xiao Chen sedikit berfluktuasi juga. Segalanya berjalan lebih lancar daripada yang dia perkirakan. Satu-satunya kelemahan adalah dia menggunakan klon wasiat Kaisar Langit Tertinggi. Namun, dia tidak menyesal melakukannya. Saat menghadapi martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, klon wasiat memiliki kekuatan mutlak untuk membunuhnya. Namun, tidak ada jaminan ketika menghadapi Kaisar Kuasi. Selain itu hanya bisa digunakan sekali. Jika diagram api Taiji Yin yang dapat ditingkatkan dan dieksekusi, Xiao Chen masih akan mampu membela diri dari martial sage tingkat Grandmaster yang hebat juga. Meskipun diagram api Taiji Yin yang tidak tirani seperti cloning kehendak, yang bisa meledakkan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat dengan satu serangan, itu tidak memiliki batasan dalam penggunaan. Xiao Chen merasa bahwa menggunakan klon wasiat dengan imbalan Ichi Snow Flame benar-benar sepadan. Selain itu, mereka mendapat banyak. Paling tidak, Tuan Wei memiliki beberapa pil obat yang baik, bermanfaat bagi kelompok. Kakak Xiao Chen, api salju es. Xiao Bai terkikik saat dia mengulurkan gumpalan Ichi Snow Flame seperti es cair di telapak tangannya yang putih giok, terlihat sangat cantik. Hati-hati, nyala api ini memiliki ki dingin yang padat. Kakak Xiao Chen, jangan terluka karenanya.
Xiao Chen tersenyum tipis. Mata kirinya berisi api yang bahkan lebih dingin dari ini. Dengan pikiran, Lunar True Flame di mata kiri Xiao Chen mulai berputar, membentuk pusaran air. Kemudian, itu menyedot Ichi Snow Flame ke matanya. Xiao Chen melepas sepatunya dan duduk bersila di tempat tidur besar di tandu. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai membiarkan Lunar True Flame perlahan mengkonsumsi Ichi Snow Flame ini. Kong Yuan dan Yuan Shu, yang saat ini sedang memilah dan menghitung kekayaan di cincin spasial Tuan Wei, Mo Lian, dan Gong Sun Hualong, mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka ketika mereka melihat itu. Dia benar-benar berani mengkonsumsi Ichi Snow Flame dengan cara yang kasar. Apa api putih di mata kirinya itu? Kong Yuan bertanya, merasa bingung. Yuan Shu memiliki ekspresi muram saat dia menjawab, jika saya melihat dengan benar, itu pastilah api sejati bulan. Selanjutnya, itu bahkan memadatkan api asal. Petik 2. Api sejati bulan. Xiao Bai dan Kong Yuan sama-sama terkejut. Matahari dan bulan, ini adalah dua jenis api yang paling kuat di bawah langit. Jika seseorang bisa mendapatkan hanya segumpal dari salah satu dari dua api ini, dia akan sangat beruntung. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Xiao Chen menyembunyikan begitu banyak api sejati lunar di mata kirinya, bahkan memadatkan api asal. Kong Yuan menghela nafas dan berkata, aku sudah terlalu sering heran akhir-akhir ini. Aku sudah mulai mati rasa untuk ini. Di masa lalu, jika seseorang memberitahu saya bahwa adalah mungkin untuk merebut harta dengan mudah dari martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, saya tidak akan percaya bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati. Namun, ini benar-benar terjadi hari ini. Saya tidak punya pilihan selain percaya. Petik 2. Yuan Shu tersenyum tipis, wajahnya yang menawan menunjukkan ekspresi tanpa komitmen. Dia mengerti frustrasi Kong Yuan. Mereka semua adalah talenta yang luar biasa, tetapi jarak antara mereka dan Xiao Chen terlalu besar. Di sisi lain, Xiao Bai tersenyum hangat. Dia berpikir, aku masih harus berusaha lebih keras. Jarak antara kakak Xiao Chen dan aku meningkat lagi. Setengah hari kemudian, Xiao Chen membuka matanya. Dia sudah selesai mengkonsumsi Ichi Snow Flame. Sekarang, dia benar-benar ingin mencari tempat untuk menguji kekuatan ini, untuk melihat apakah dia bisa mencapai keseimbangan antara Yin dan Yang untuk mengeksekusi diagram api Taiji Yin Yang. Namun, dia masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia hanya bisa menyerah pada pemikiran ini untuk saat ini karena mereka sudah tiba di gerbang neraka. Xiao Chen menyingkirkan 8 tandu hantu, dan kelompok itu perlahan-lahan turun, mengukur gerbang neraka di depan mereka saat mereka melakukannya. Ada papan nama hitam yang terbuat dari kayu kuno berusia 10.000 tahun. Di atas sebuah tablet bertuliskan di tengah ada 3 kata merah, gerbang neraka, ditulis dalam kursif yang memancarkan deatki dengan setiap pukulan. Sebuah penghalang cahaya hitam menutupi pintu masuk, menghalangi dunia di balik gerbang. Menurut rumor, setelah melewati gerbang ini, seseorang akan meninggalkan dunia kehidupan dan memasuki jalan mata air kuning, tidak pernah kembali. Tidak ada seorang pun di dekat gerbang neraka. Aura penindas misterius membuat semua orang merasa tidak nyaman. Ayo masuk, Xiao Chen memimpin, siap memasuki gerbang neraka. Sebagai seorang Bladesman, dia tidak takut apa-apa. Tidak perlu baginya untuk terlalu memikirkan situasi, tidak berani maju atau mundur. Karena kelompok itu cepat atau lambat harus masuk, dan mereka tidak tahu apa-apa tentang gerbang neraka, tidak ada yang salah dengan masuk secara terbuka. Namun, saat dia hendak melangkah, dia berhenti tepat di depan gerbang neraka. Xiao Bai merasa bingung. Dia bertanya, kakak Xiao Chen, ada apa? Xiao Chen melihat ke belakang dan menjawab dengan tenang, seseorang bergegas. Hehe, Tuan Muda Xiao benar-benar berani. Apakah Anda membutuhkan pasangan untuk Yellow Spring Road? Suara tawa keperakan terdengar. King Cheng tiba-tiba melayang, mengenakan gaun merah. Mata semua orang menyala. Mereka tidak mengira dia akan muncul lagi, terutama di dekat Yellow Spring Road yang tidak ingin dia kunjungi. Suara mendesing. Setelah King Cheng mendarat, dia melemparkan sebuah kotak brokat. Xiao Chen menangkapnya. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu berisi salah satu dari 3 item yang dia cari, rumput pengembalian jiwa. Apa yang Anda maksud dengan ini? Xiao Chen menatap curiga ke pihak lain. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan King Cheng. King Cheng terkikik dan berkata, ada apa? Anda tidak membutuhkannya. Mengingat otak Anda mungkin sudah tahu bahwa bertemu Mo Lian dan Xie Zixuan adalah pengaturan saya. Kamu sudah benar-benar menyinggung faksi Raja Hantu. Pasti akan ada pertempuran antara permaisuri hantu Si Sun dan Raja Hantu. Ketika itu terjadi, saya yakin Anda tahu pihak mana yang harus berdiri. Xiao Chen berpikir sangat cepat. Sekarang dia tahu apa yang direncanakan King Cheng. Dia memaksanya untuk memilih sisinya. Ekspresi Xiao Bai, Kong Yuan, dan Yuan Shu semuanya sedikit berubah. Sekarang, tatapan mereka ke arah King Cheng berubah agak bermusuhan.